Pasalnya, pengaduan dari AGH disebut-sebut menjadi pemicu Mario melakukan penganiayaan terhadap David. Bahkan ayah David, yakni Jonathan Latumahina, mencaci maki wanita yang baru berusia 15 tahun itu. Ujaran tersebut disampaikan melalui cuitannya di Twitter pada Kamis 23 Februari 2023. Dalam unggahannya, Jonathan turut menyertakan potret David dengan seorang wanita. Diduga wanita berbaju hitam yang ada di samping David adalah AGH. Seperti yang diketahui, David dan AGH dulu sempat berpacaran, namun kini AGH menjadi pacar Mario Dandi Satrio yang merupakan anak pejabat pajak. Dalam cuitannya di Twitter, Jonathan menyebut sosok di foto itu merupakan wanita yang busuk. Hal itu dikarenakan AGH disebut merekam kejadian saat Mario menganiaya David. Jonathan pun menuliskan ujaran kebencian dalam cuitan tersebut. Ia mengaku tidak terima terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AGH. Namun kini postingan dan cuitan tersebut telah dihapus. Hal ini bertepatan dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang menetapkan teman Mario yakni SLR sebagai tersangka. Pihak yang berwajib mengatakan SLR ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan untuk menganiaya David. Selain itu, SLR juga merupakan orang yang merekam saat Mario menganiaya korban. Shane Lucas dijadikan tersangka kedua kasus penganiayaan pada David, anak petinggi GP Ansor. Shane Lucas dianggap sebagai provokator yang memicu emosi Mario Dandi, anak pejabat Ditjen Pajak. Saat konferensi pers, Shane Lucas tampak menangis sesenggukan, namun sikapnya itu dianggap hanya akting karena sesaat sebelum konvers, ia justru terekam terus cengengesan. Shane Lucas resmi mengenakan baju oranye seusai ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan pada David. Dalam video yang beredar, Shane tampak masih tertawa cengengesan di ruang konseling Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ia berada di ruangan tersebut sembari menunggu dihadirkan saat konferensi pers. Dalam video itu, Shane tak terlihat menyesal dan justru menebar senyuman. Meski begitu, tingkah berbeda kemudian ditunjukkan Shane Lucas saat sudah dihadirkan dalam konferensi pers. Ia terlihat menangis sesenggukan dan bahkan terus menundukkan kepala. Shane Lucas awalnya merupakan saksi, namun kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Ia diketahui merupakan teman dari Mario Dandi yang juga ada di lokasi penganiayaan, tepatnya di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari. Kapolres Jaksel Kombes Ade Ari menjelaskan, Shane memanas-manasi pelaku untuk menganiaya David. Tak hanya itu, Shane juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario pada korban. Buntut penganiayaan tersebut, David dilaporkan sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ia juga sempat mengalami koma pasca penganiayaan. Bisa ketawa-tawa dia. Itu tahu tuh. Langsung diangkat dong. Bang. Mas dorong dong. Tolong bang. Pihak kepolisian kembali menetapkan satu tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak petinggi GP Ansor. Tersangka itu merupakan teman dari Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, yang lebih dulu menjadi tersangka dan ditahan. Teman Mario itu berperan dalam merekam penganiayaan sekaligus provokator dalam aksi keji tersebut. Berdasarkan pers rilis oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, pada Jumat 24 Februari malam, tersangka baru itu bernama lengkap Shane Lucas Rotua Pangandian Luban Tauruan. Ia merupakan warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Selain itu, Shane sempat tercatat sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus pada tahun 2019. Di kasus ini, Shane tak hanya membiarkan adanya penganiayaan, ia juga disebut memprovokasi Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap David. Selain itu, Shane juga sempat diminta Mario untuk merekam kejadian saat anak mantan pejabat pajak itu menyiksa David.
Atas kejadian ini, polisi menjerat tersangka Sean Lucas Rotuah dengan pasal 76C Jumto, pasal 80, UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara itu, Sean tidak dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dikatakan Ade Ari dibatalkannya penetapan pasal tersebut setelah pihaknya melakukan pendalaman dan keterangan alat bukti dalam mengungkap peran dari tersangka tersebut dalam kasus penganiayaan. Ia menyebut bahwa Sean tidak ikut serta melakukan aksi keji itu, namun membiarkan peristiwa itu terjadi. Kemudian saat dipamerkan di press release, Sean tampak tertunduk dan menangis sesenggukan. Ia seakan tak mampu menunjukkan wajahnya di hadapan para media. Saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya. Santer dikabarkan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH sempat bersuah foto selesai penganiayaan terhadap korban David. Namun hal tersebut dibantah oleh kuasa hukumnya yakni Mangata Toding Ala. Bahkan Mangata menyampaikan sang klien sempat memegangi kepala David yang sudah tak sadarkan diri lantaran menyayangi temannya. Menurut Mangata, AGH menyayangi korban lantaran mereka menjalin hubungan pertemanan, sehingga Mangata membantah isu yang beredar terkait AGH selfie seusai David terkapar dianiaya Mario. Sebaliknya, AGH langsung menghampiri dan membantu David. Menurut pengakuan Mangata, tangan kanan AGH memegang tangan korban, sementara tangan kiri AGH memegang kepala David. Bahkan wanita berusia 15 tahun itu sempat berteriak minta tolong. AGH pun mengaku sedih melihat kondisi David selesai dipukul dan ditendang berkali-kali oleh Mario. Mangata mengaku momen AGH membantu David pun disaksikan oleh orang tua dari R. Diketahui R merupakan teman David di mana rumahnya dijadikan tempat untuk transaksi kartu pelajar dan barang lainnya. Pihak AGH pun membantah dirinya menjadi provokator Mario. Kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Kami menunggu momen ini. Saksi dari APA ini justru meluruskan semuanya dan memberi. Beginilah kondisi terbaru anak pengurus GP Ansor David usia 17 tahun yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi Satrio. Dokter sempat menyatakan David mengalami pembengkakan otak hingga mengakibatkan koma selama beberapa hari. Bahkan David sempat mengalami kejang-kejang hingga ketergantungan menggunakan obat penenang. Hal tersebut disampaikan oleh paman David yakni Rustam Hatala yang mengatakan kondisi keponakannya sudah membaik. Bahkan David sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pasalnya David sudah tidak menggunakan sedasi. Hal ini menandakan korban tak lagi merasa cemas atau gelisah meski tidak diberi obat penenang. Adanya perkembangan baik ini membuat keluarga korban bersyukur. Pasalnya beberapa perkembangan signifikan bisa menaikkan tingkat kesadaran David sehingga cepat sadar. Menurut cerita Rustam, sang keponakan sudah mulai merespons suara hingga gerak. Mewakili keluarga, Rustam berterima kasih kepada tim dokter yang telah bekerja keras demi kesembuhan David. Sementara kini dokter lebih fokus untuk mengurangi pembengkakan di kepala korban. Sebagai penutup, Rustam meminta doa agar David segera sadar dan diberi kesembuhan secara sempurna. Sebelumnya keluarga Mario sempat menjenguk David di rumah sakit sekaligus meminta maaf. Bahkan mereka menyatakan akan membiayai pengobatan korban. Namun hal tersebut langsung ditolak meski keluarga David bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menduga kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH menjadi pemicu rencana penganiayaan. Namun hal tersebut dibantah oleh AGH. Wanita yang masih berusia 15 tahun itu membantah dirinya menjadi provokator sang kekasih menganiaya David hingga koma.
Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum AGH Mangata Toding Alo pada Jumat 24 Februari 2023. Mangata mengatakan kliennya memang dijemput oleh Mario dan temannya yang berinisial SLR yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Mangata, hal itu dilakukan layaknya orang berpacaran pada umumnya menjemput sang kekasih di sekolah. Lantas mereka bertiga pun pergi ke rumah teman David yang bernama R. Kepergian mereka pun tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi secara mendadak. Kedatangan mereka datangnya dengan baik, namun tiba-tiba Mario memukul dan menendang korban tanpa sepengetahuan AGH. Melihat David terkapar, AGH pun memegang kepala korban dan berteriak minta tolong. Hal itu dilakukan lantaran AGH menyayangi David sebagai teman. Bahwa klien kami, Agnes, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti dituduhkan di media sosial. Waktu itu saksi anak ini lagi di sekolah, sudah pulang sekolah. Si AG tersangka ini, MDS ini, dia harusnya magang, dia akhirnya menjemput saksi kami karena berpacaran seperti biasa. Dia jalan, akhirnya menjemput dan tidak ada perencanaan sama sekali, tiba-tiba mau mengambil, akhirnya diskusi di situ, akhirnya mau mengambil kartu itu akhirnya. Dan di sini juga ada bisa dikonfrontir ke saksi S, ke tersangka S yang baru ditetapkan tadi, bahwa ini semua serba mendadak. Dan memang akhirnya mengunjungi ke sana, pihak R yang memiliki rumah itu juga dihubungi baik-baik dan akhirnya mengambil, dan ada serah terima kartu di situ, dan tidak ada niatan untuk misalnya memprovokasi atau menggiring itu ke sana, Pak. Gua kalau jadi lu, pukulin aja. Polda Metro Jaya menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Tersangka yakni Shane Lucas berusia 19 tahun, teman Mario yang juga berada di lokasi kejadian. Alasan polisi menetapkan Shane menjadi tersangka karena berperan memprovokasi Mario untuk menghajar korban. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Ari menjelaskan peran tersangka secara lengkap. Awalnya, Shane diberitahu oleh Mario soal kejadian yang dialami pacarnya yang berinisial A. Kepada Mario, A mengaku mendapat perlakuan tak pantas dari David. Sebagai sahabat, Shane juga ikut marah mendengar hal tersebut. Ia lantas memanas-manasi Mario untuk memberikan pelajaran kepada David. Lantaran terprovokasi, Mario pun membulatkan tekad untuk menemui korban. Mario bersama Shane dan seorang temannya menuju kawasan Pesanggerahan pada Senin 20 Februari lalu. Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya terjadi tindak kekerasan. Saat itu, Shane juga tidak berdiam diri, melainkan merekam aksi penganiayaan menggunakan ponsel Mario. Atas perbuatan itulah, ia turut ditetapkan menjadi tersangka dan menyusul Mario di tahanan. Kemudian tersangka S bertanya, kamu kenapa? Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi, kemudian tersangka S menjawab, gua kalau jadi lu, pukulin aja, itu parah Den. Kemudian di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau memenuhi. Buntut aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio membuat orang tuanya turut mendapat imbasnya. Setelah sang ayah Rafael Alutri Sambodo dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mengundurkan diri sebagai ASN, kini bisnis diduga milik ibunda Mario turut mendapat getahnya. Bisnis restoran yang dimiliki ibu Mario yang terletak di Yogyakarta ini dibanjiri rating bintang 1 oleh warganet. Diketahui ibunda Mario, Ernie Meike Torondek, memiliki bisnis resto di daerah Yogyakarta bernama Bilik Kayu Heritage. Kabar tersebut muncul setelah akun Twitter @murtadawan mengunggah cuitan lama dari akun @bilik_kayu. Dalam unggahan tersebut tampak momen peresmian Bilik Kayu Heritage Resto yang dilakukan oleh Ernie Meike Torondek. Banyak warganet yang menduga jika Ernie Meike Torondek adalah ibu dari Mario Dandi.
Setelah ditelusuri pada Sabtu 25 Februari di bio milik akun bernama @26_emt_ yang diduga akun milik Ernie mendapat penjelasan bahwa ia memiliki anak laki-laki bernama Mario Dendi Satrio. Kemudian ia juga menyebutkan akun milik suaminya @Rafael Aluntri Sambodo. Namun baik akun milik Ernie dan Rafael tampak di private dari publik. Lebih lanjut, dalam bio itu juga menyebut bahwa dirinya adalah owner dari restoran bernama Bilik Kayu Heritage. Mengetahui hal ini, warganet pun langsung beraksi dengan meninggalkan ulasan negatif di Google untuk resto tersebut. Rating restoran tersebut mencapai 4,1 bintang karena banyaknya ulasan negatif dengan bintang 1. Kemudian saat dipantau pada Sabtu 25 Februari siang, ulasan tersebut telah dihapus. Resto yang berlokasi di Umbul Harjo, Yogyakarta itu kini telah kembali dan memiliki rating 4,4 di Google. Akun Instagram Bilik Kayu Heritage Resto juga ikut disambangi oleh warganet. Meski hanya memiliki 2. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dendi Satrio. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dendi Satrio secara brutal. Anak mantan pejabat pajak secara menganiaya David. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023 malam. Pada Senin 20 Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh sebanyak 50 kali. Selanjutnya Mario menyuruh 50 kali meragakan sikap tobat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqan Hakim. Silakan laporan Anda rekan Anas Furqan Hakim. Silakan laporan Anda rekan Anas Furqan. Dan juga Tribuners, Pandai dan juga Tribuners, Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar penganiayaan terkait kasus penganiayaan dari salah satu pengurus pimpinan pusat putra dari GP Ansor bersama GP Ansor yang masih bernama tahun atau anak di bawah yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah tersebut. Polres Metro Jakarta Selatan tersebut Polres Metro Jakarta Selatan satu tersangka baru lagi Sen Lukas yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan Mario dan Satrio yang darinya atau Mario dan Satrio yang sebelumnya sebagai tersangka utama dalam kasus penganiayaan terhadap David. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari Sian peristiwa ini diawali 2023 ketika 2023 ketika dari seorang perempuannya berinisial temannya bahwa pacarnya yaitu yang berinisial pacarnya yaitu yang berinisial dari David. Setelah itu Mario mencoba mengonfirmasi hal itu pada AG dan AG pun mendapat perlakuan tidak baik. Keduanya bersama dengan pada Senin 20 Februari atau menemui David di tempat kejadian perkara di komplek kejadian perkara di Aul Jami Pesanggerahan. Saat itu AG hanya ingin kartu pelajar milik David itu berujung dengan penganiayaan terima oleh David yang diawali dengan penganiayaan diawali dengan melakukan push up namun saat itu 20 kali mengaku tidak dan hanya sanggup mengaku tidak sebanyak 20 kali dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali juga hanya itu David juga diminta untuk mencontohkan atau meredakan juga tidak bisa melakukan apa yang diminta
hingga terjadilah penganiayaan secara brutal peristiwa itu juga direkam oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan pidana yang melekat pada ini sebenarnya pidana yang melekat pada dari LBH David, terutama dari LBH polisi unsur mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqan Hakim. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqan Hakim, reporter Tribun Jakarta. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kombes Adi Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS dan tersangka saksi AG dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka dengan mobil MDS milik tersangka mendekati MDS atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada di rumah temannya Ulu Jami di daerah Sanggahan Jakarta Selatan. Ulu Jami. Setelah sampai di sana tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, "Den, ntar gua ngapain?" Tersangka MDS menjawab, "Ntar lu videoin aja." Tersangka S, kemudian tersangka bertanya, "Ya sudah, mana HP lu?" Bertanya, "Ya sudah, mana HP lu?" Tersangka MDS menjawab, "Nih, HP gua." Tersangka MDS menjawab, "Nih, HP gua." Kemudian sesampainya di Ayah David yang merupakan pengurus GP Ansor buka suara terkait kelakuan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH. Pasalnya pengaduan dari AGH disebut-sebut menjadi pemicu Mario melakukan penganiayaan terhadap David. Bahkan ayah David yakni Jonathan Latumahina mencaci maki wanita yang baru berusia 15 tahun itu. Ujaran tersebut disampaikan melalui cuitannya di Twitter pada Kamis 23 Februari 2023. Dalam unggahannya, Jonathan turut menyertakan potret David dengan seorang wanita. Diduga wanita berbaju hitam yang ada di samping David adalah AGH. Seperti yang diketahui, David dan AGH dulu sempat berpacaran, namun kini AGH menjadi pacar Mario Dandi Satrio yang merupakan anak pejabat pajak. Dalam cuitannya di Twitter, Jonathan menyebut sosok di foto itu merupakan wanita yang busuk. Hal itu dikarenakan AGH disebut merekam kejadian saat Mario menganiaya David. Jonathan pun menuliskan ujaran kebencian dalam cuitan tersebut. Ia mengaku tidak terima terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AGH. Namun kini postingan dan cuitan tersebut telah dihapus. Hal ini bertepatan dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang menetapkan teman Mario yakni SLR sebagai tersangka. Pihak yang berwajib mengatakan SLR ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan untuk menganiaya David. Selain itu, SLR juga merupakan orang yang merekam saat Mario menganiaya korban. Shane Lucas dijadikan tersangka kedua kasus penganiayaan pada David, anak petinggi GP Ansor. Shane Lucas dianggap sebagai provokator yang memicu emosi Mario Dandi, anak pejabat Ditjen Pajak. Saat konferensi pers, Shane Lucas tampak menangis sesenggukan, namun sikapnya itu dianggap hanya akting karena sesaat sebelum konvers, ia justru terekam terus cengengesan. Shane Lucas resmi mengenakan baju oranye seusai ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan pada David. Dalam video yang beredar, Shane tampak masih tertawa cengengesan di ruang konseling Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ia berada di ruangan tersebut sembari menunggu dihadirkan saat konferensi pers. Dalam video itu, Shane tak terlihat menyesal dan justru menebar senyuman. Meski begitu, tingkah berbeda kemudian ditunjukkan Shane Lucas saat sudah dihadirkan dalam konferensi pers.
Ia terlihat menangis sesenggukan dan bahkan terus menundukkan kepala. Sean Lucas awalnya merupakan saksi, namun kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Ia diketahui merupakan teman dari Mario Dandi yang juga ada di lokasi penganiayaan, tepatnya di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari. Kapolres Jaksel Kombes Ade Ari menjelaskan, Sean memanas-manasi pelaku untuk menganiaya David. Tak hanya itu, Sean juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario pada korban. Buntut penganiayaan tersebut, David dilaporkan sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ia juga sempat mengalami koma pasca penganiayaan. Bisa ketawa-tawa dia. Itu tawa tuh. Depan. Langsung diangkat dong. Bang. Angkatin. Turun dong. Tolong bang. Pihak kepolisian kembali menetapkan satu tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak petinggi GP Ansor. Tersangka itu merupakan teman dari Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, yang lebih dulu menjadi tersangka dan ditahan. Teman Mario itu berperan dalam merekam penganiayaan sekaligus provokator dalam aksi keji tersebut. Berdasarkan pers rilis oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, pada Jumat 24 Februari malam, tersangka baru itu bernama lengkap Sean Lucas Rotua Pangandian Luban Tauruan, yang merupakan warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Selain itu, Sean sempat tercatat sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus pada tahun 2019. Di kasus ini, Sean tak hanya membiarkan adanya penganiayaan, ia juga disebut memprovokasi Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap David. Selain itu, Sean juga sempat diminta Mario untuk merekam kejadian saat anak mantan pejabat pajak itu menyiksa David. Atas kejadian ini, polisi menjerat tersangka Sean Lucas Rotua dengan pasal 76C Jungto, pasal 80, UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara itu, Sean tidak dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dikatakan Ade Ari dibatalkannya penetapan pasal tersebut setelah pihaknya melakukan pendalaman dan keterangan alat bukti dalam mengungkap peran dari tersangka tersebut dalam kasus penganiayaan. Ia menyebut bahwa Sean tidak ikut serta melakukan aksi keji itu, namun membiarkan peristiwa itu terjadi. Kemudian saat dipamerkan di pers rilis, Sean tampak tertunduk dan menangis sesenggukan. Ia seakan tak mampu menunjukkan wajahnya di hadapan para media. Depan. Langsung diangkat dong. Bang. Angkatin. Turun dong. Tolong bang. Saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya. Santer dikabarkan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH sempat bersuah foto selesai penganiayaan terhadap korban David. Namun hal tersebut dibantah oleh kuasa hukumnya yakni Mangata Toding Ala. Bahkan Mangata menyampaikan sang klien sempat memegangi kepala David yang sudah tak sadarkan diri lantaran menyayangi temannya. Menurut Mangata, AGH menyayangi korban lantaran mereka menjalin hubungan pertemanan, sehingga Mangata membantah isu yang beredar terkait AGH selfie seusai David terkapar dianiaya Mario. Sebaliknya, AGH langsung menghampiri dan membantu David. Menurut pengakuan Mangata, tangan kanan AGH memegang tangan korban, sementara tangan kiri AGH memegang kepala David. Bahkan wanita berusia 15 tahun itu sempat berteriak minta tolong. AGH pun mengaku sedih melihat kondisi David seusai dipukul dan ditendang berkali-kali oleh Mario.
Mangata mengaku momen AGH membantu David pun disaksikan oleh orang tua dari R. Diketahui R merupakan teman David di mana rumahnya dijadikan tempat untuk transaksi kartu pelajar dan barang lainnya. Pihak AGH pun membantah dirinya menjadi provokator Mario menganiaya korban. Sebaliknya, AGH sempat mengingatkan Mario sebanyak 3 kali agar tidak melakukan tindakan kekerasan. Oleh sebab itu, Mangata meminta agar masyarakat tak lagi menjelek-jelekan kliennya. Sang pengacara menyatakan nama AGH harus dibersihkan selesai terseret kasus penganiayaan. Secara psikis diam, akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Kami menunggu momen ini. Saksi dari APA ini justru meluruskan semuanya dan memberi. Beginilah kondisi terbaru anak pengurus GP Ansor David usia 17 tahun yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi Satrio. Dokter sempat menyatakan David mengalami pembengkakan otak hingga mengakibatkan koma selama beberapa hari. Bahkan David sempat mengalami kejang-kejang hingga ketergantungan menggunakan obat penenang. Hal tersebut disampaikan oleh paman David yakni Rustam Hatala yang mengatakan kondisi keponakannya sudah membaik. Bahkan David sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pasalnya David sudah tidak menggunakan sedasi. Hal ini menandakan korban tak lagi merasa cemas atau gelisah meski tidak diberi obat penenang. Adanya perkembangan baik ini membuat keluarga korban bersyukur. Pasalnya, beberapa perkembangan signifikan bisa menaikkan tingkat kesadaran David sehingga cepat sadar. Menurut cerita Rustam, sang keponakan sudah mulai merespons suara hingga gerak. Mewakili keluarga, Rustam berterima kasih kepada tim dokter yang telah bekerja keras demi kesembuhan David. Sementara kini dokter lebih fokus untuk mengurangi pembengkakan di kepala korban. Sebagai penutup, Rustam meminta doa agar David segera sadar dan diberi kesembuhan secara sempurna. Sebelumnya, keluarga Mario sempat menjenguk David di rumah sakit sekaligus meminta maaf. Bahkan mereka menyatakan akan membiayai pengobatan korban. Namun hal tersebut langsung ditolak meski keluarga David bahwa klien kami, Agnes, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menduga kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH menjadi pemicu rencana penganiayaan. Namun hal tersebut dibantah oleh AGH. Wanita yang masih berusia 15 tahun itu membantah dirinya menjadi provokator sang kekasih menganiaya David hingga koma. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum AGH Mangata Toding Alo pada Jumat 24 Februari 2023. Mangata mengatakan kliennya memang dijemput oleh Mario dan temannya yang berinisial SLR yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Mangata, hal itu dilakukan layaknya orang berpacaran pada umumnya menjemput sang kekasih di sekolah. Lantas mereka bertiga pun pergi ke rumah teman David yang bernama R. Kepergian mereka pun tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi secara mendadak. Kedatangan mereka ke rumah R lantaran AGH ingin bertemu dengan David untuk mengambil kartu pelajar dan beberapa barang lain. Menurut pengakuan Mangata, selama perjalanan, AGH mengingatkan kepada Mario agar tidak melakukan tindakan yang di luar batas. Bahkan peringatan itu disampaikan hingga 3 kali. Sesampainya di rumah R pun, AGH telah menerima barang-barangnya dengan baik. Namun tiba-tiba Mario memukul dan menendang korban tanpa sepengetahuan AGH. Melihat David terkapar, AGH pun memegang kepala korban dan berteriak minta tolong. Hal itu dilakukan lantaran AGH menyayangi David sebagai teman. Bahwa klien kami, Agnes, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti dituduhkan di media sosial. Waktu itu saksi anak ini lagi di sekolah, sudah pulang sekolah. Si AG ini, tersangka ini, MDS ini, dia harusnya magang, dia akhirnya menjemput saksi kami karena berpacaran seperti biasa. Dia jalan, akhirnya menjemput dan tidak ada perencanaan sama sekali, tiba-tiba mau mengambil, akhirnya diskusi di situ, akhirnya mau mengambil kartu itu akhirnya. Dan di sini juga ada bisa dikonfrontir ke saksi S, ke tersangka S yang baru ditetapkan tadi, bahwa ini semua serba mendadak. Dan memang akhirnya mengunjungi ke sana, pihak R yang memiliki rumah itu juga dihubungi baik-baik
dan akhirnya mengambil, dan ada serah terima kartu di situ, dan tidak ada niatan untuk misalnya memprovokasi atau menggiring itu ke sana, Pak. Gua kalau jadi lu, pukulin aja. Polda Metro Jaya menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Tersangka yakni Shane Lucas berusia 19 tahun, teman Mario yang juga berada di lokasi kejadian. Alasan polisi menetapkan Shane menjadi tersangka karena berperan memprovokasi Mario untuk menghajar korban. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Ari menjelaskan peran tersangka secara lengkap. Awalnya, Shane diberitahu oleh Mario soal kejadian yang dialami pacarnya yang berinisial A. Kepada Mario, A mengaku mendapat perlakuan tak pantas dari David. Sebagai sahabat, Shane juga ikut marah mendengar hal tersebut. Ia lantas memanas-manasi Mario untuk memberikan pelajaran kepada David. Lantaran terprovokasi, Mario pun membulatkan tekad untuk menemui korban. Mario bersama Shane dan seorang temannya menuju kawasan Pesanggerahan pada Senin 20 Februari lalu. Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya terjadi tindak kekerasan. Saat itu, Shane juga tidak berdiam diri, melainkan merekam aksi penganiayaan menggunakan ponsel Mario. Atas perbuatan itulah, ia turut ditetapkan menjadi tersangka dan menyusul Mario di tahanan. Kemudian tersangka S bertanya, kamu kenapa? Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi, kemudian tersangka S menjawab, gua kalau jadi lu, pukulin aja. Itu parah, Den. Kemudian di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau memenuhi. Buntut aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio membuat orang tuanya turut mendapat imbasnya. Setelah sang ayah Rafael Aluntri Sambodo dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mengundurkan diri sebagai ASN, kini bisnis diduga milik Ibunda Mario turut mendapat getahnya. Bisnis restoran yang dimiliki Ibu Mario yang terletak di Yogyakarta ini dibanjiri rating bintang 1 oleh warganet. Diketahui Ibunda Mario Erni Meike Torondek memiliki bisnis resto di daerah Yogyakarta bernama Bilik Kayu Heritage. Kabar tersebut muncul setelah akun Twitter @murtadawan mengunggah cuitan lama dari akun @bilik_kayu. Dalam unggahan tersebut tampak momen peresmian Bilik Kayu Heritage Resto yang dilakukan oleh Erni Meike Torondek. Banyak warganet yang menduga jika Erni Meike Torondek adalah ibu dari Mario Dandi. Setelah ditelusuri pada Sabtu 25 Februari di bio milik akun bernama @26_EMT_ yang diduga akun milik Erni mendapat penjelasan bahwa ia memiliki anak laki-laki bernama Mario Dandi Satrio. Kemudian ia juga menyebutkan akun milik suaminya @Rafael Aluntri Sambodo. Namun baik akun milik Erni dan Rafael tampak di private dari publik. Lebih lanjut, dalam bio itu juga menyebut bahwa dirinya adalah owner dari restoran bernama Bilik Kayu Heritage. Mengetahui hal ini, warganet pun langsung beraksi dengan meninggalkan ulasan negatif di Google untuk resto tersebut. Rating restoran tersebut mencapai 4,1 bintang karena banyaknya ulasan negatif dengan bintang 1. Kemudian saat dipantau pada Sabtu 25 Februari siang, ulasan tersebut telah dihapus. Resto yang berlokasi di Umbul Harjo, Yogyakarta itu kini telah kembali dan memiliki rating 4,4 di Google. Akun Instagram Bilik Kayu Heritage Resto juga ikut disambangi oleh warganet. Meski hanya memiliki 2. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandi Satrio. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandi Satrio secara menganiaya David. Anak mantan pejabat pajak secara menganiaya David. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023 malam. Pada Senin 20 Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David. Selanjutnya Mario menyuruh David 50 kali memeragakan sikap Mario menyuruh David atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Atau berlebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqan Hakim. Silakan laporan Anda rekan Anas Furqan Hakim.
Silakan laporan Anda, rekan Anas Furqon. Dan juga Tribunnews pada dan juga Tribunnews. Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar penganiayaan terkait kasus penganiayaan dari salah satu pengurus pimpinan pusat putra dari GP Ansor, pengurus pimpinan bersama GP Ansor yang masih bernama atau anak di bawah yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah tersebut. Polres Metro Jakarta Selatan satu tersangka baru lagi, yaitu Sen Lukas yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan Mario dan Satrio yang darinya atau Mario dan Satrio yang sebelumnya sebagai tersangka utama sebagai kasus penganiayaan terhadap David. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari peristiwa ini diawali 2023 ketika Mario mendapat informasi dari seorang perempuannya berinisial temannya bahwa perempuannya berinisial APW yang berinisial AG pacarnya yaitu yang berinisial AG dari David. Setelah itu mencoba mengonfirmasi hal itu pada AG dan AG pun membenarkan setelah itu telah mendapat perlakuan tidak baik. Keduanya bersama dengan pada Senin 20 Februari atau menemui David di menghampiri atau menemui David kejadian perkara di komplek kejadian perkara di Aul Jami, Pesanggerahan. Saat itu AG hanya ingin mengembalikan kartu pelajar kartu pelajar milik terdakwa itu berujung dengan penganiayaan. Peristiwa itu berujung dengan penganiayaan terima oleh David yang diawali dengan penganiayaan diawali dengan melakukan sebanyak 20 kali push up sebanyak saat itu 20 kali mengaku tidak saat itu dan hanya mengaku tidak sebanyak 20 kali dan hanya itu melakukan sebanyak 20 kali juga hanya itu diminta untuk mencontohkan atau meredakan juga tidak bisa melakukan apa yang diminta hingga terjadilah penganiayaan secara brutal peristiwa itu juga dilakukan oleh Mario. Peristiwa itu juga dilakukan Mario yang saat itu berada di tempat kerja. Teman Mario yang saat itu berada di tempat kerja. Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan pidana yang melekat pada terutama dari LBH David, terutama dari LBH polisi Unsur mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqon. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqon, Hakim, reporter Tribun Jakarta. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS dan anak saksi AG dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati MDS atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada di rumah temannya Ulu Jami di daerah Sanggerhan Jakarta Selatan. Setelah sampai di sana, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, "Den, ntar gua ngapain?" Tersangka MDS menjawab, "Ntar lu videoin aja." MDS menjawab, "Ntar lu videoin aja." Tersangka S, kemudian tersangka
bertanya, ya sudah, mana HP lo? Bertanya, ya sudah, mana HP lo? Tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di Ayah David yang merupakan pengurus GP Ansor buka suara terkait kelakuan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH. Pasalnya pengaduan dari AGH disebut-sebut menjadi pemicu Mario melakukan penganiayaan terhadap David. Bahkan ayah David yakni Jonathan Latumahina mencaci maki wanita yang baru berusia 15 tahun itu. Ujaran tersebut disampaikan melalui cuitannya di Twitter pada Kamis 23 Februari 2023. Dalam unggahannya, Jonathan turut menyertakan potret David dengan seorang wanita. Diduga wanita berbaju hitam yang ada di samping David adalah AGH. Seperti yang diketahui, David dan AGH dulu sempat berpacaran, namun kini AGH menjadi pacar Mario Dandi Satrio yang merupakan anak pejabat pajak. Dalam cuitannya di Twitter, Jonathan menyebut sosok di foto itu merupakan wanita yang busuk. Hal itu dikarenakan AGH disebut merekam kejadian saat Mario menganiaya David. Jonathan pun menuliskan ujaran kebencian dalam cuitan tersebut. Ia mengaku tidak terima terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AGH. Namun kini postingan dan cuitan tersebut telah dihapus. Hal ini bertepatan dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang menetapkan teman Mario yakni SLR sebagai tersangka. Pihak yang berwajib mengatakan SLR ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan untuk menganiaya David. Selain itu, SLR juga merupakan orang yang merekam saat Mario menganiaya korban. Shane Lucas dijadikan tersangka kedua kasus penganiayaan pada David, anak petinggi GP Ansor. Shane Lucas dianggap sebagai provokator yang memicu emosi Mario Dandi, anak pejabat Ditjen Pajak. Saat konferensi pers, Shane Lucas tampak menangis sesenggukan, namun sikapnya itu dianggap hanya akting karena sesaat sebelum konvers, ia justru terekam terus cengengesan. Shane Lucas resmi mengenakan baju oranye seusai ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan pada David. Dalam video yang beredar, Shane tampak masih tertawa cengengesan di ruang konseling Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ia berada di ruangan tersebut sembari menunggu dihadirkan saat konferensi pers. Dalam video itu, Shane tak terlihat menyesal dan justru menebar senyuman. Meski begitu, tingkah berbeda kemudian ditunjukkan Shane Lucas saat sudah dihadirkan dalam konferensi pers. Ia terlihat menangis sesenggukan dan bahkan terus menundukkan kepala. Shane Lucas awalnya merupakan saksi, namun kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Ia diketahui merupakan teman dari Mario Dandi yang juga ada di lokasi penganiayaan, tepatnya di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari. Kapolres Jaksel Kombes Ade Ari menjelaskan, Shane memanas-manasi pelaku untuk menganiaya David. Tak hanya itu, Shane juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario pada korban. Buntut penganiayaan tersebut, David dilaporkan sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ia juga sempat mengalami koma pasca penganiayaan. Bisa ketawa-tawa dia. Itu tawa tuh. Depan. Langsung diangkat dong. Bang, angkatin. Turun dong. Tolong bang. Pihak kepolisian kembali menetapkan satu tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak petinggi GP Ansor. Tersangka itu merupakan teman dari Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, yang lebih dulu menjadi tersangka dan ditahan. Teman Mario itu berperan dalam merekam penganiayaan sekaligus provokator dalam aksi keji tersebut. Berdasarkan pers rilis oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, pada Jumat 24 Februari malam, tersangka baru itu bernama lengkap Shane Lucas Rotua Pangandian Luban Tauruan. Ia merupakan warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Selain itu, Shane sempat tercatat sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus pada tahun 2019.
Di kasus ini, Syam tak hanya membiarkan adanya penganiayaan, ia juga disebut memprovokasi Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap David. Selain itu, Syam juga sempat diminta Mario untuk merekam kejadian saat anak mantan pejabat pajak itu menyiksa David. Atas kejadian ini, polisi menjerat tersangka Sean Lucas Rotuah dengan pasal 76J Jumto, pasal 80, UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara itu, Syam tidak dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dikatakan Ade Ari dibatalkannya penetapan pasal tersebut setelah pihaknya melakukan pendalaman dan keterangan alat bukti dalam mengungkap peran dari tersangka tersebut dalam kasus penganiayaan. Ia menyebut bahwa Syam tidak ikut serta melakukan aksi keji itu, namun membiarkan peristiwa itu terjadi. Kemudian saat dipamerkan di press release, Syam tampak tertunduk dan menangis sesenggukan. Ia seakan tak mampu menunjukkan wajahnya di hadapan para media. Saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya. Santer dikabarkan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH sempat bersuah foto selesai penganiayaan terhadap korban David. Namun hal tersebut dibantah oleh kuasa hukumnya yakni Mangata Toding Ala. Bahkan Mangata menyampaikan sang klien sempat memegangi kepala David yang sudah tak sadarkan diri lantaran menyayangi temannya. Menurut Mangata, AGH menyayangi korban lantaran mereka menjalin hubungan pertemanan, sehingga Mangata membantah isu yang beredar terkait AGH selfie seusai David terkapar dianiaya Mario. Sebaliknya, AGH langsung menghampiri dan membantu David. Menurut pengakuan Mangata, tangan kanan AGH memegang tangan korban, sementara tangan kiri AGH memegang kepala David. Bahkan wanita berusia 15 tahun itu sempat berteriak minta tolong. AGH pun mengaku sedih melihat kondisi David seusai dipukul dan ditendang berkali-kali oleh Mario. Mangata mengaku momen AGH membantu David pun disaksikan oleh orang tua dari R. Diketahui R merupakan teman David di mana rumahnya dijadikan tempat untuk transaksi kartu pelajar dan barang lainnya. Pihak AGH pun membantah dirinya menjadi provokator Mario menganiaya korban. Sebaliknya, AGH sempat mengingatkan Mario sebanyak 3 kali agar tidak melakukan tindakan kekerasan. Oleh sebab itu, Mangata meminta agar masyarakat tak lagi menjelek-jelekan kliennya. Sang pengacara menyatakan nama AGH harus dibersihkan selesai terseret kasus penganiayaan. Secara psikis diam, akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Kami menunggu momen ini. Saksi dari APA ini justru meluruskan semuanya dan memberi. Beginilah kondisi terbaru anak pengurus GP Ansor David usia 17 tahun yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi Satrio. Dokter sempat menyatakan David mengalami pembengkakan otak hingga mengakibatkan koma selama beberapa hari. Bahkan David sempat mengalami kejang-kejang hingga ketergantungan menggunakan obat penenang. Hal tersebut disampaikan oleh paman David yakni Rustam Hatala yang mengatakan kondisi keponakannya sudah membaik. Bahkan David sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pasalnya David sudah tidak menggunakan sedasi. Hal ini menandakan korban tak lagi merasa cemas atau gelisah meski tidak diberi obat penenang. Adanya perkembangan baik ini membuat keluarga korban bersyukur
Pasalnya, beberapa perkembangan signifikan bisa menaikkan tingkat kesadaran David sehingga cepat sadar. Menurut cerita Rustam, sang keponakan sudah mulai merespons suara hingga gerak. Mewakili keluarga, Rustam berterima kasih kepada tim dokter yang telah bekerja keras demi kesembuhan David. Sementara kini dokter lebih fokus untuk mengurangi pembengkakan di kepala korban. Sebagai penutup, Rustam meminta doa agar David segera sadar dan diberi kesembuhan secara sempurna. Sebelumnya, keluarga Mario sempat menjenguk David di rumah sakit sekaligus meminta maaf. Bahkan mereka menyatakan akan membiayai pengobatan korban. Namun hal tersebut langsung ditolak meski keluarga David bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menduga kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH menjadi pemicu rencana penganiayaan. Namun hal tersebut dibantah oleh AGH. Wanita yang masih berusia 15 tahun itu membantah dirinya menjadi provokator sang kekasih menganiaya David hingga koma. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum AGH Mangata Toding Alo pada Jumat 24 Februari 2023. Mangata mengatakan kliennya memang dijemput oleh Mario dan temannya yang berinisial SLR yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Mangata, hal itu dilakukan layaknya orang berpacaran pada umumnya menjemput sang kekasih di sekolah. Lantas mereka bertiga pun pergi ke rumah teman David yang bernama R. Kepergian mereka pun tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi secara mendadak. Kedatangan mereka ke rumah R lantaran AGH ingin bertemu dengan David untuk mengambil kartu pelajar dan beberapa barang lain. Menurut pengakuan Mangata, selama perjalanan, AGH mengingatkan kepada Mario agar tidak melakukan tindakan yang di luar batas. Bahkan peringatan itu disampaikan hingga 3 kali. Sesampainya di rumah R pun, AGH telah menerima barang-barangnya dengan baik. Namun tiba-tiba Mario memukul dan menendang korban tanpa sepengetahuan AGH. Melihat David terkapar, AGH pun memegang kepala korban dan berteriak minta tolong. Hal itu dilakukan lantaran AGH menyayangi David sebagai teman. Bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti dituduhkan di media sosial. Waktu itu saksi anak ini lagi di sekolah, sudah pulang sekolah. Si AG tersangka ini MDS ini dia harusnya magang, dia akhirnya menjemput saksi kami karena berpacaran seperti biasa. Dia jalan, akhirnya menjemput dan tidak ada perencanaan sama sekali, tiba-tiba mau mengambil, akhirnya diskusi di situ, akhirnya mau mengambil kartu itu akhirnya. Dan di sini juga ada bisa dikonfrontir ke saksi S, ke tersangka S yang baru ditetapkan tadi, bahwa ini semua serba mendadak. Dan memang akhirnya mengunjungi ke sana, pihak R yang memiliki rumah itu juga dihubungi baik-baik dan akhirnya mengambil dan ada serah terima kartu di situ dan tidak ada niatan untuk misalnya memprovokasi atau menggiring itu ke sana, Pak. Gua kalau jadi lu pukulin aja. Polda Metro Jaya menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Tersangka yakni Shane Lucas berusia 19 tahun, teman Mario yang juga berada di lokasi kejadian. Alasan polisi menetapkan Shane menjadi tersangka karena berperan memprovokasi Mario untuk menghajar korban. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Ari menjelaskan peran tersangka secara lengkap. Awalnya, Shane diberitahu oleh Mario soal kejadian yang dialami pacarnya yang berinisial A. Kepada Mario, A mengaku mendapat perlakuan tak pantas dari David. Sebagai sahabat, Shane juga ikut marah mendengar hal tersebut. Ia lantas memanas-manasi Mario untuk memberikan pelajaran kepada David. Lantaran terprovokasi, Mario pun membulatkan tekad untuk menemui korban. Mario bersama Shane dan seorang temannya menuju kawasan Pesanggerahan pada Senin 20 Februari lalu. Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya terjadi tindak kekerasan. Saat itu, Shane juga tidak berdiam diri, melainkan merekam aksi penganiayaan menggunakan ponsel Mario. Atas perbuatan itulah, ia turut ditetapkan menjadi tersangka dan menyusul Mario di tahanan. Kemudian tersangka S bertanya, kamu kenapa? Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi, kemudian tersangka S menjawab, gua kalau jadi lu pukulin aja, itu parah Den. Kemudian
di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau memenuhi. Buntut aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi Satrio membuat orang tuanya turut mendapat imbasnya. Setelah sang ayah Rafael Aluntri Sambodo dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mengundurkan diri sebagai ASN, kini bisnis diduga milik Ibunda Mario turut mendapat getahnya. Bisnis restoran yang dimiliki Ibu Mario yang terletak di Yogyakarta ini dibanjiri rating bintang 1 oleh warganet. Diketahui Ibunda Mario Erni Meike Torondek memiliki bisnis resto di daerah Yogyakarta bernama Aluntri Sambodo. Namun baik akun milik Erni dan Rafael tampak di private dari publik. Lebih lanjut, dalam bio itu juga menyebut bahwa dirinya adalah owner dari restoran bernama Bilik Kayu Heritage. Mengetahui hal ini, warganet pun langsung beraksi dengan meninggalkan ulasan negatif di Google untuk resto tersebut. Rating restoran tersebut mencapai 4,1 bintang karena banyaknya ulasan negatif dengan bintang 1. Kemudian saat dipantau pada Sabtu 25 Februari siang, ulasan tersebut telah dihapus. Resto yang berlokasi di Umbul Harjo, Yogyakarta itu kini telah kembali dan memiliki rating 4,4 di Google. Akun Instagram Bilik Kayu Heritage Resto juga ikut disambangi oleh warganet. Meski hanya memiliki 2. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dendi Satrio. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dendi Satrio secara menganiaya David. Anak mantan pejabat pajak secara menganiaya David. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023 Selatan. Pada Senin 20 Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David. Selanjutnya Mario menyuruh 50 kali memeragakan sikap Mario menyuruh David atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Atau berlebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqan Hakim. Silakan laporan Anda rekan Anas Furqan Hakim. Silakan laporan Anda rekan Anas Furqan. Dan juga Tribun pada dan juga Tribun Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar penganiayaan terkait kasus penganiayaan dari salah satu pengurus pimpinan pusat putra dari pengurus pimpinan bersama GP Ansor yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah tersebut. Polres Metro Jakarta Selatan tersebut Polres Metro Jakarta Selatan satu tersangka baru lagi, yaitu Sen Lukas yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan Mario dan Satrio yang darinya atau sudah lebih dulu disebutkannya sebagai tersangka utama dalam kasus penganiayaan terhadap David. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan peristiwa ini diawali 2023 ketika Mario mendapat informasi dari seorang perempuannya berinisial temannya bahwa pacarnya yaitu yang berinisial baik dari David. Setelah itu mencoba mengonfirmasi hal itu pada AG dan AG pun membenarkan setelah itu telah mendapat perlakuan tidak baik. Keduanya bersama dengan pada Senin 20 Februari atau menemui David di tempat kejadian perkara di komplek perkara di Aul Jami, Pesanggrahan saat itu AG ingin kartu pelajar milik David itu berujung dengan penganiayaan. Peristiwa itu berujung dengan penganiayaan terima oleh David yang diawali dengan penganiayaan yang
melakukan yang sebanyak 20 kali push up namun saat itu 20 kali mengaku tidak saat itu dan hanya mengaku tidak sebanyak 20 kali dan hanya itu melakukan sebanyak 20 kali juga hanya itu diminta untuk mencontohkan atau memeragakan juga tidak bisa melakukan apa yang diminta juga tidak bisa melakukan apa yang diminta hingga terjadilah penganiayaan secara brutal peristiwa itu juga direkam oleh Mario peristiwa itu juga direkam oleh Mario yang saat itu berada di tempat teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan pidana yang melekat pada terutama dari LBH terutama dari LBH polisi unsur mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqan Hakim. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqan Hakim, reporter Tribun Jakarta. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS dan anak saksi AG dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka dengan mobil MDS milik tersangka mendekati MDS atau menuju ke arah korban saat itu korban berada di rumah temannya Ulu Jami di daerah Sanggrahan Jakarta Selatan. Ulu Jami. Setelah sampai di sana tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, "Den, ntar gua ngapain?" Tersangka MDS menjawab, "Ntar lu videoin aja." MDS menjawab, "Ntar lu videoin aja." Tersangka S, kemudian tersangka bertanya, "Ya sudah, mana HP lu?" Tanya, "Ya sudah, mana HP lu?" Tersangka MDS menjawab, "Nih, HP gua." Tersangka MDS menjawab, "Nih, HP gua." Kemudian sesampainya di Ayah David yang merupakan pengurus GP Ansor buka suara terkait kelakuan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH. Pasalnya pengaduan dari AGH disebut-sebut menjadi pemicu Mario melakukan penganiayaan terhadap David. Bahkan ayah David yakni Jonathan Latumahina mencaci maki wanita yang baru berusia 15 tahun itu. Ujaran tersebut disampaikan melalui cuitannya di Twitter pada Kamis 23 Februari 2023. Dalam unggahannya, Jonathan turut menyertakan potret David dengan seorang wanita. Diduga wanita berbaju hitam yang ada di samping David adalah AGH. Seperti yang diketahui, David dan AGH dulu sempat berpacaran, namun kini AGH menjadi pacar Mario Dandi Satrio yang merupakan anak pejabat pajak. Dalam cuitannya di Twitter, Jonathan menyebut sosok di foto itu merupakan wanita yang busuk. Hal itu dikarenakan AGH disebut merekam kejadian saat Mario menganiaya David. Jonathan pun menuliskan ujaran kebencian dalam cuitan tersebut. Ia mengaku tidak terima terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AGH. Namun kini postingan dan cuitan tersebut telah dihapus. Hal ini bertepatan dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang menetapkan teman Mario yakni SLR sebagai tersangka. Pihak yang berwajib mengatakan SLR ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan untuk menganiaya David. Selain itu, SLR juga merupakan orang yang merekam saat Mario menganiaya korban. Shane Lucas dijadikan tersangka kedua kasus penganiayaan pada David, anak petinggi GP Ansor. Shane Lucas dianggap sebagai provokator yang memicu emosi Mario Dandi, anak pejabat Ditjen Pajak. Saat konferensi pers, Shane Lucas tampak menangis sesenggukan, namun sikapnya itu dianggap hanya akting karena sesaat sebelum konvers, ia justru terekam terus cengengesan. Shane Lucas resmi mengenakan baju oranye seusai ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan pada David.
Dalam video yang beredar, Shane tampak masih tertawa cengengesan di ruang konseling Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ia berada di ruangan tersebut sembari menunggu dihadirkan saat konferensi pers. Dalam video itu, Shane tak terlihat menyesal dan justru menebar senyuman. Meski begitu, tingkah berbeda kemudian ditunjukkan Shane Lucas saat sudah dihadirkan dalam konferensi pers. Ia terlihat menangis sesenggukan dan bahkan terus menundukkan kepala. Shane Lucas awalnya merupakan saksi, namun kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Ia diketahui merupakan teman dari Mario Dandi yang juga ada di lokasi penganiayaan, tepatnya di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari. Kapolres Jaksel Kombes Ade Ari menjelaskan, Shane memanas-manasi pelaku untuk menganiaya David. Tak hanya itu, Shane juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario pada korban. Buntut penganiayaan tersebut, David dilaporkan sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ia juga sempat mengalami koma pasca penganiayaan. Bisa ketawa-tawa dia. Itu tawa tuh. Depan. Langsung diangkat dong. Bang. Tolong dong. Tolong bang. Pihak kepolisian kembali menetapkan satu tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak petinggi GP Ansor. Tersangka itu merupakan teman dari Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, yang lebih dulu menjadi tersangka dan ditahan. Teman Mario itu berperan dalam merekam penganiayaan sekaligus provokator dalam aksi keji tersebut. Berdasarkan pers rilis oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, pada Jumat 24 Februari malam, tersangka baru itu bernama lengkap Shane Lucas Rotua Pangandian Luban Taruan. Ia merupakan warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Setelah itu, Shane sempat tercatat sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus pada tahun 2019. Di kasus ini, Shane tak hanya membiarkan adanya penganiayaan, ia juga disebut memprovokasi Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap David. Selain itu, Shane juga sempat diminta Mario untuk merekam kejadian saat anak mantan pejabat pajak itu menyiksa David. Atas kejadian ini, polisi menjerat tersangka Shane Lucas Rotua dengan pasal 76C Jumto, pasal 80, UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara itu, Shane tidak dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dikatakan Ade Ari dibatalkannya penetapan pasal tersebut setelah pihaknya melakukan pendalaman dan keterangan alat bukti dalam mengungkap peran dari tersangka tersebut dalam kasus penganiayaan. Ia menyebut bahwa Shane tidak ikut serta melakukan aksi keji itu, namun membiarkan peristiwa itu terjadi. Kemudian saat dipamerkan di pers release, Shane tampak tertunduk dan menangis sesenggukan. Ia seakan tak mampu menunjukkan wajahnya di hadapan para media. Langsung diangkat dong. Bang. Tolong dong. Tolong bang. Saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya. Santer dikabarkan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH sempat bersuah foto selesai penganiayaan terhadap korban David. Namun hal tersebut dibantah oleh kuasa hukumnya yakni Mangata Toding Ala. Bahkan Mangata menyampaikan sang klien sempat memegangi kepala David yang sudah tak sadarkan diri lantaran menyayangi temannya. Menurut Mangata, AGH menyayangi korban lantaran mereka menjalin hubungan pertemanan, sehingga Mangata membantah isu yang beredar terkait AGH selfie seusai David terkapar di aniaya Mario.
Sebaliknya, AGH langsung menghampiri dan membantu David. Menurut pengakuan Mangata, tangan kanan AGH memegang tangan korban, sementara tangan kiri AGH memegang kepala David. Bahkan wanita berusia 15 tahun itu sempat berteriak minta tolong. AGH pun mengaku sedih melihat kondisi David selesai dipukul dan ditendang berkali-kali oleh Mario. Mangata mengaku momen AGH membantu David pun disaksikan oleh orang tua dari R. Diketahui R merupakan teman David di mana rumahnya dijadikan tempat untuk transaksi kartu pelajar dan barang lainnya. Pihak AGH pun membantah dirinya menjadi provokator Mario menganiaya korban. Sebaliknya, AGH sempat mengingatkan Mario sebanyak 3 kali agar tidak melakukan tindakan kekerasan. Oleh sebab itu, Mangata meminta agar masyarakat tak lagi menjelek-jelekan kliennya. Sang pengacara menyatakan nama AGH harus dibersihkan selesai terseret kasus penganiayaan. Secara psikis diam, akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Kami menunggu momen ini. Saksi dari APA ini justru meluruskan semuanya dan memberi. Beginilah kondisi terbaru anak pengurus GP Ansor David usia 17 tahun yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi Satrio. Dokter sempat menyatakan David mengalami pembengkakan otak hingga mengakibatkan koma selama beberapa hari. Bahkan David sempat mengalami kejang-kejang hingga ketergantungan menggunakan obat penenang. Hal tersebut disampaikan oleh paman David yakni Rustam Hatala yang mengatakan kondisi keponakannya sudah membaik. Bahkan David sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pasalnya David sudah tidak menggunakan sedasi. Hal ini menandakan korban tak lagi merasa cemas atau gelisah meski tidak diberi obat penenang. Adanya perkembangan baik ini membuat keluarga korban bersyukur. Pasalnya, beberapa perkembangan signifikan bisa menaikkan tingkat kesadaran David sehingga cepat sadar. Menurut cerita Rustam, sang keponakan sudah mulai merespons suara hingga gerak. Mewakili keluarga, Rustam berterima kasih kepada tim dokter yang telah bekerja keras demi kesembuhan David. Sementara kini dokter lebih fokus untuk mengurangi pembengkakan di kepala korban. Sebagai penutup, Rustam meminta doa agar David segera sadar dan diberi kesembuhan secara sempurna. Sebelumnya, keluarga Mario sempat menjenguk David di rumah sakit sekaligus meminta maaf. Bahkan mereka menyatakan akan membiayai pengobatan korban. Namun hal tersebut langsung ditolak meski keluarga David bahwa klien kami, Agnes, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menduga kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH menjadi pemicu rencana penganiayaan. Namun hal tersebut dibantah oleh AGH. Wanita yang masih berusia 15 tahun itu membantah dirinya menjadi provokator sang kekasih menganiaya David hingga koma. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum AGH Mangata Toding Alo pada Jumat 24 Februari 2023. Mangata mengatakan kliennya memang dijemput oleh Mario dan temannya yang berinisial SLR yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Mangata, hal itu dilakukan layaknya orang berpacaran pada umumnya menjemput sang kekasih di sekolah. Lantas mereka bertiga pun pergi ke rumah teman David yang bernama R. Kepergian mereka pun tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi secara mendadak. Kedatangan mereka ke rumah R lantaran AGH ingin bertemu dengan David untuk mengambil kartu pelajar dan beberapa barang lain. Menurut pengakuan Mangata, selama perjalanan, AGH mengingatkan kepada Mario agar tidak melakukan tindakan yang di luar batas. Bahkan peringatan itu disampaikan hingga 3 kali. Sesampainya di rumah R pun, AGH telah menerima barang-barangnya dengan baik. Namun tiba-tiba Mario memukul dan menendang korban tanpa sepengetahuan AGH. Melihat David terkapar, AGH pun memegang kepala korban dan berteriak minta tolong. Hal itu dilakukan lantaran AGH menyayangi David sebagai teman. Bahwa klien kami, Agnes, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti dituduhkan di media sosial. Waktu itu saksi anak ini lagi di sekolah, sudah pulang sekolah. Si tersangka ini, MDS ini, dia harusnya magang, dia akhirnya menjemput saksi kami karena berpacaran seperti biasa. Dia jalan, akhirnya menjemput,
dan tidak ada perencanaan sama sekali, tiba-tiba mau mengambil, akhirnya diskusi di situ, akhirnya mau mengambil kartu itu akhirnya. Dan di sini juga ada bisa dikonfrontir ke saksi S, ke tersangka S yang baru ditetapkan tadi, bahwa ini semua serba mendadak. Dan memang akhirnya mengunjungi ke sana, pihak R yang memiliki rumah itu juga dihubungi baik-baik, dan akhirnya mengambil, dan ada serah terima kartu di situ, dan tidak ada niatan untuk misalnya memprovokasi atau menggiring itu ke sana, Pak. Gua kalau jadi lu, pukulin aja. Polda Metro Jaya menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Tersangka yakni Shane Lucas berusia 19 tahun, teman Mario yang juga berada di lokasi kejadian. Alasan polisi menetapkan Shane menjadi tersangka karena berperan memprovokasi Mario untuk menghajar korban. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Ari menjelaskan peran tersangka secara lengkap. Awalnya, Shane diberitahu oleh Mario soal kejadian yang dialami pacarnya yang berinisial A. Kepada Mario, A mengaku mendapat perlakuan tak pantas dari David. Sebagai sahabat, Shane juga ikut marah mendengar hal tersebut. Ia lantas memanas-manasi Mario untuk memberikan pelajaran kepada David. Lantaran terprovokasi, Mario pun membulatkan tekad untuk menemui korban. Mario bersama Shane dan seorang temannya menuju kawasan Pesanggerahan pada Senin 20 Februari lalu. Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya terjadi tindak kekerasan. Saat itu, Shane juga tidak berdiam diri, melainkan merekam aksi penganiayaan menggunakan ponsel Mario. Atas perbuatan itulah, ia turut ditetapkan menjadi tersangka dan menyusul Mario di tahanan. Kemudian tersangka S bertanya, "Kamu kenapa?" Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi, kemudian tersangka S menjawab, "Gua kalau jadi lu, pukulin aja. Itu parah, Den." Kemudian di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau memenuhi. Buntut aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio membuat orang tuanya turut mendapat imbasnya. Setelah sang ayah Rafael Aluntri Sambodo dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mengundurkan diri sebagai ASN, kini bisnis diduga milik ibunda Mario turut mendapat getahnya. Bisnis restoran yang dimiliki ibu Mario yang terletak di Yogyakarta ini dibanjiri rating bintang 1 oleh warganet. Diketahui ibunda Mario Ernie Meike Torondek memiliki bisnis resto di daerah Yogyakarta bernama Bilik Kayu Heritage. Kabar tersebut muncul setelah akun Twitter @murtadawan mengunggah cuitan lama dari akun @bilik_kayu. Dalam unggahan tersebut tampak momen peresmian Bilik Kayu Heritage Resto yang dilakukan oleh Ernie Meike Torondek. Banyak warganet yang menduga jika Ernie Meike Torondek adalah ibu dari Mario Dandi. Setelah ditelusuri pada Sabtu 25 Februari di bio milik akun bernama @26_EMT_ yang diduga akun milik Ernie mendapat penjelasan bahwa ia memiliki anak laki-laki bernama Mario Dandi Satrio. Kemudian ia juga menyebutkan akun milik suaminya @Rafael Aluntri Sambodo. Namun baik akun milik Ernie dan Rafael tampak di private dari publik. Lebih lanjut, dalam bio itu juga menyebut bahwa dirinya adalah owner dari restoran bernama Bilik Kayu Heritage. Mengetahui hal ini, warganet pun langsung beraksi dengan meninggalkan ulasan negatif di Google untuk resto tersebut. Rating restoran tersebut mencapai 4,1 bintang karena banyaknya ulasan negatif dengan bintang 1. Kemudian saat dipantau pada Sabtu 25 Februari siang, ulasan tersebut telah dihapus. Resto yang berlokasi di Umbul Harjo, Yogyakarta itu kini telah kembali dan memiliki rating 4,4 di Google. Akun Instagram Bilik Kayu Heritage Resto juga ikut disambangi oleh warganet. Meski hanya memiliki 2
Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandisatrio. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandisatrio secara menganiaya David. Anak mantan pejabat pajak secara menganiaya David. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di komplek Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023 Selatan. Pada Senin 20 Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap Mario menyuruh David atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Atau berlebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta rekan Anas Furqan reporter Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda rekan Anas Furqan Hakim. Silakan laporan Anda rekan Anas Furqan. Dan juga Tribuners pada dan juga Tribuners Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar penganiayaan terkait kasus penganiayaan dari salah satu pengurus pimpinan pusat putra dari GP Ansor bersama GP Ansor yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah tersebut. Polres Metro Jakarta Selatan tersebut Polres Metro Jakarta Selatan satu tersangka baru lagi yaitu Sen Lukas yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan Mario Dandisatrio yang darinya atau Mario Dandisatrio yang sebelumnya sebagai tersangka utama sebagai kasus penganiayaan terhadap David. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari Sian peristiwa ini diawali 2023 ketika 2023 ketika mendapat informasi dari seorang perempuannya berinisial temannya bahwa pacarnya yaitu yang berinisial dari David. Setelah itu Mario mencoba mengonfirmasi hal itu pada AG dan AG pun membenarkan setelah itu telah mendapat perlakuan tidak baik. Keduanya bersama dengan pada Senin 20 menghampiri atau menemui David tempat kejadian perkara di komplek kejadian perkara di Aul Jami Pesanggerahan. Saat itu AG hanya ingin mengembalikan kartu pelajar milik peristiwa itu berujung dengan penganiayaan terima oleh David yang diawali dengan penganiayaan diawali dengan melakukan sebanyak 20 kali push up namun saat itu 20 kali mengaku tidak saat itu dan hanya mengaku tidak sebanyak 20 kali dan hanya melakukan sebanyak 20 kali juga hanya itu David juga diminta untuk mencontohkan atau memeragakan juga tidak bisa melakukan apa yang diminta hingga terjadilah penganiayaan secara brutal Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan pidana yang melekat pada terutama dari LBH polisi unsur mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqan Hakim. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqan Hakim, reporter Tribun Jakarta. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS dan anak saksi AG bergerak dengan mobil
bergerak milik tersangka dengan mobil MDS milik tersangka mendekati MDS atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada di rumah temannya Ulu Jami di daerah Sanggrahan, Jakarta Selatan. Ulu Jami. Setelah sampai di sana, tersangka S bertanya kepada tersangka S bertanya kepada tersangka MDS. Den, ntar gua ngapain? Tersangka MDS menjawab, ntar lu videoin aja. MDS menjawab, ntar lu videoin aja. Tersangka S, kemudian tersangka bertanya, ya sudah, mana HP lu? Bertanya, ya sudah, mana HP lu? Tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di Ayah David yang merupakan pengurus GP Ansor buka suara terkait kelakuan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH. Pasalnya pengaduan dari AGH disebut-sebut menjadi pemicu Mario melakukan penganiayaan terhadap David. Bahkan ayah David yakni Jonathan Latumahina mencaci maki wanita yang baru berusia 15 tahun itu. Ujaran tersebut disampaikan melalui cuitannya di Twitter pada Kamis 23 Februari 2023. Dalam unggahannya, Jonathan turut menyertakan potret David dengan seorang wanita. Diduga wanita berbaju hitam yang ada di samping David adalah AGH. Seperti yang diketahui, David dan AGH dulu sempat berpacaran, namun kini AGH menjadi pacar Mario Dandi Satrio yang merupakan anak pejabat pajak. Dalam cuitannya di Twitter, Jonathan menyebut sosok di foto itu merupakan wanita yang busuk. Hal itu dikarenakan AGH disebut merekam kejadian saat Mario menganiaya David. Jonathan pun menuliskan ujaran kebencian dalam cuitan tersebut. Ia mengaku tidak terima terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AGH. Namun kini postingan dan cuitan tersebut telah dihapus. Hal ini bertepatan dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang menetapkan teman Mario yakni SLR sebagai tersangka. Pihak yang berwajib mengatakan SLR ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan untuk menganiaya David. Selain itu, SLR juga merupakan orang yang merekam saat Mario menganiaya korban. Shane Lucas dijadikan tersangka kedua kasus penganiayaan pada David, anak petinggi GP Ansor. Shane Lucas dianggap sebagai provokator yang memicu emosi Mario Dandi, anak pejabat Ditjen Pajak. Saat konferensi pers, Shane Lucas tampak menangis sesenggukan, namun sikapnya itu dianggap hanya akting karena sesaat sebelum konvers, ia justru terekam terus cengengesan. Shane Lucas resmi mengenakan baju oranye seusai ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan pada David. Dalam video yang beredar, Shane tampak masih tertawa cengengesan di ruang konseling Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ia berada di ruangan tersebut sembari menunggu dihadirkan saat konferensi pers. Dalam video itu, Shane tak terlihat menyesal dan justru menebar senyuman. Meski begitu, tingkah berbeda kemudian ditunjukkan Shane Lucas saat sudah dihadirkan dalam konferensi pers. Ia terlihat menangis sesenggukan dan bahkan terus menundukkan kepala. Shane Lucas awalnya merupakan saksi, namun kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Ia diketahui merupakan teman dari Mario Dandi yang juga ada di lokasi penganiayaan, tepatnya di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari. Kapolres Jaksel Kombes Ade Ari menjelaskan, Shane memanas-manasi pelaku untuk menganiaya David. Tak hanya itu, Shane juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario pada korban. Buntut penganiayaan tersebut, David dilaporkan sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ia juga sempat mengalami koma pasca penganiayaan. Bisa ketawa-tawa dia. Itu tawa tuh. Langsung diangkat dong. Bang. Turun dong. Tolong bang. Pihak kepolisian kembali menetapkan satu tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak petinggi GP Ansor.
Tersangka itu merupakan teman dari Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak yang lebih dulu menjadi tersangka dan ditahan. Teman Mario itu berperan dalam merekam penganiayaan sekaligus provokator dalam aksi keji tersebut. Berdasarkan pers rilis oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, pada Jumat 24 Februari malam, tersangka baru itu bernama lengkap Sean Lucas Rotua Pangandian Luban Tauruan, yang merupakan warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Selain itu, Sean sempat tercatat sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus pada tahun 2019. Di kasus ini, Sean tak hanya membiarkan adanya penganiayaan, ia juga disebut memprovokasi Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap David. Selain itu, Sean juga sempat diminta Mario untuk merekam kejadian saat anak mantan pejabat pajak itu menyiksa David. Atas kejadian ini, polisi menjerat tersangka Sean Lucas Rotua dengan pasal 76C Jumto, pasal 80, UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara itu, Sean tidak dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dikatakan Ade Ari dibatalkannya penetapan pasal tersebut setelah pihaknya melakukan pendalaman dan keterangan alat bukti dalam mengungkap peran dari tersangka tersebut dalam kasus penganiayaan. Ia menyebut bahwa Sean tidak ikut serta melakukan aksi keji itu, namun membiarkan peristiwa itu terjadi. Kemudian saat dipamerkan di pers release, Sean tampak tertunduk dan menangis sesenggukan. Ia seakan tak mampu menunjukkan wajahnya di hadapan para media. Saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya. Santer dikabarkan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH sempat bersuah foto selesai penganiayaan terhadap korban David. Namun hal tersebut dibantah oleh kuasa hukumnya yakni Mangata Toding Ala. Bahkan Mangata menyampaikan sang klien sempat memegangi kepala David yang sudah tak sadarkan diri lantaran menyayangi temannya. Menurut Mangata, AGH menyayangi korban lantaran mereka menjalin hubungan pertemanan, sehingga Mangata membantah isu yang beredar terkait AGH selfie seusai David terkapar di aniaya Mario. Sebaliknya, AGH langsung menghampiri dan membantu David. Menurut pengakuan Mangata, tangan kanan AGH memegang tangan korban, sementara tangan kiri AGH memegang kepala David. Bahkan wanita berusia 15 tahun itu sempat berteriak minta tolong. AGH pun mengaku sedih melihat kondisi David seusai dipukul dan ditendang berkali-kali oleh Mario. Mangata mengaku momen AGH membantu David pun disaksikan oleh orang tua dari R. Diketahui R merupakan teman David di mana rumahnya dijadikan tempat untuk transaksi kartu pelajar dan barang lainnya. Pihak AGH pun membantah dirinya menjadi provokator Mario menganiaya korban. Sebaliknya, AGH sempat mengingatkan Mario sebanyak 3 kali agar tidak melakukan tindakan kekerasan. Oleh sebab itu, Mangata meminta agar masyarakat tak lagi menjelek-jelekan kliennya. Sang pengacara menyatakan nama AGH harus dibersihkan selesai terseret kasus penganiayaan. Secara psikis diam, akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Kami menunggu momen ini. Saksi dari APA ini justru meluruskan semuanya dan memberi. Beginilah kondisi terbaru anak pengurus GP Ansor David usia 17 tahun yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi Satrio. Dokter sempat menyatakan David mengalami pembengkakan otak hingga mengakibatkan koma selama beberapa hari. Bahkan David sempat mengalami kejang-kejang hingga ketergantungan menggunakan obat penenang.
Hal tersebut disampaikan oleh paman David yakni Rustam Hatala yang mengatakan kondisi keponakannya sudah membaik. Bahkan David sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pasalnya David sudah tidak menggunakan sedasi. Hal ini menandakan korban tak lagi merasa cemas atau gelisah meski tidak diberi obat penenang. Adanya perkembangan baik ini membuat keluarga korban bersyukur. Pasalnya, beberapa perkembangan signifikan bisa menaikkan tingkat kesadaran David sehingga cepat sadar. Menurut cerita Rustam, sang keponakan sudah mulai merespon suara hingga gerak. Mewakili keluarga, Rustam berterima kasih kepada tim dokter yang telah bekerja keras demi kesembuhan David. Sementara kini dokter lebih fokus untuk mengurangi pembengkakan di kepala korban. Sebagai penutup, Rustam meminta doa agar David segera sadar dan diberi kesembuhan secara sempurna. Sebelumnya, keluarga Mario sempat menjenguk David di rumah sakit sekaligus meminta maaf. Bahkan mereka menyatakan akan membiayai pengobatan korban. Namun hal tersebut langsung ditolak meski keluarga David bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menduga kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH menjadi pemicu rencana penganiayaan. Namun hal tersebut dibantah oleh AGH. Wanita yang masih berusia 15 tahun itu membantah dirinya menjadi provokator sang kekasih menganiaya David hingga koma. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum AGH Mangata Toding Alo pada Jumat 24 Februari 2023. Mangata mengatakan kliennya memang dijemput oleh Mario dan temannya yang berinisial SLR yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Mangata, hal itu dilakukan layaknya orang berpacaran pada umumnya menjemput sang kekasih di sekolah. Lantas mereka bertiga pun pergi ke rumah teman David yang bernama R. Kepergian mereka pun tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi secara mendadak. Kedatangan mereka ke rumah R lantaran AGH ingin bertemu dengan David untuk mengambil kartu pelajar dan beberapa barang lain. Menurut pengakuan Mangata, selama perjalanan, AGH mengingatkan kepada Mario agar tidak melakukan tindakan yang di luar batas. Bahkan peringatan itu disampaikan hingga 3 kali. Sesampainya di rumah R pun, AGH telah menerima barang-barangnya dengan baik. Namun tiba-tiba Mario memukul dan menendang korban tanpa sepengetahuan AGH. Melihat David terkapar, AGH pun memegang kepala korban dan berteriak minta tolong. Hal itu dilakukan lantaran AGH menyayangi David sebagai teman. Bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti dituduhkan di media sosial. Waktu itu saksi anak ini lagi di sekolah, sudah pulang sekolah. Si AG tersangka ini MDS ini dia harusnya magang, dia akhirnya menjemput saksi kami karena berpacaran seperti biasa. Dia jalan, akhirnya menjemput dan tidak ada perencanaan sama sekali, tiba-tiba mau mengambil, akhirnya diskusi di situ, akhirnya mau mengambil kartu itu akhirnya. Dan di sini juga ada bisa dikonfrontir ke saksi S, ke tersangka S yang baru ditetapkan tadi, bahwa ini semua serba mendadak. Dan memang akhirnya mengunjungi ke sana, pihak R yang memiliki rumah itu juga dihubungi baik-baik dan akhirnya mengambil dan ada serah terima kartu di situ dan tidak ada niatan untuk misalnya memprovokasi atau menggiring itu ke sana, Pak. Gua kalau jadi lu pukulin aja. Polda Metro Jaya menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Tersangka yakni Shane Lucas berusia 19 tahun, teman Mario yang juga berada di lokasi kejadian. Alasan polisi menetapkan Shane menjadi tersangka karena berperan memprovokasi Mario untuk menghajar korban. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Ari menjelaskan peran tersangka secara lengkap. Awalnya, Shane diberitahu oleh Mario soal kejadian yang dialami pacarnya yang berinisial A. Kepada Mario, A mengaku mendapat perlakuan tak pantas dari David. Sebagai sahabat, Shane juga ikut marah mendengar hal tersebut. Ia lantas memanas-manasi Mario untuk memberikan pelajaran kepada David. Lantaran terprovokasi, Mario pun membulatkan tekad untuk menemui korban. Mario bersama Shane dan seorang temannya menuju kawasan Pesanggerahan pada Senin 20 Februari lalu. Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya terjadi tindak kekerasan. Saat itu, Shane juga tidak berdiam diri, melainkan merekam aksi penganiayaan menggunakan ponsel Mario. Atas perbuatan itulah, ia turut ditetapkan menjadi tersangka dan menyusul Mario di tahanan. Kemudian tersangka S
bertanya, kamu kenapa? Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi, kemudian tersangka S menjawab, gua kalau jadi lu pukulin aja, itu parah Den. Kemudian di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau memenuhi. Buntut aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi Satrio membuat orang tuanya turut mendapat imbasnya. Setelah sang ayah Rafael Aluntri Sambodo dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mengundurkan diri sebagai ASN, kini bisnis diduga milik ibunda Mario turut mendapat getahnya. Bisnis restoran yang dimiliki Ibu Mario yang terletak di Yogyakarta ini dibanjiri rating bintang 1 oleh warganet. Diketahui Ibunda Mario Erni Meike Torondek memiliki bisnis resto di daerah Yogyakarta bernama Bilik Kayu Heritage. Kabar tersebut muncul setelah akun Twitter @murtadawan mengunggah cuitan lama dari akun @bilik_kayu. Dalam unggahan tersebut tampak momen peresmian Bilik Kayu Heritage Resto yang dilakukan oleh Erni Meike Torondek. Banyak warganet yang menduga jika Erni Meike Torondek adalah ibu dari Mario Dandi. Setelah ditelusuri pada Sabtu 25 Februari di bio milik akun bernama @26_EMT_ yang diduga akun milik Erni mendapat penjelasan bahwa ia memiliki anak laki-laki bernama Mario Dendi Satrio. Kemudian ia juga menyebutkan akun milik suaminya @Rafael Aluntri Sambodo. Namun baik akun milik Erni dan Rafael tampak di private dari publik. Lebih lanjut, dalam bio itu juga menyebut bahwa dirinya adalah owner dari restoran bernama Bilik Kayu Heritage. Mengetahui hal ini, warganet pun langsung beraksi dengan meninggalkan ulasan negatif di Google untuk resto tersebut. Rating restoran tersebut mencapai 4,1 bintang karena banyaknya ulasan negatif dengan bintang 1. Kemudian saat dipantau pada Sabtu 25 Februari siang, ulasan tersebut telah dihapus. Resto yang berlokasi di Umbul Harjo, Yogyakarta itu kini telah kembali dan memiliki rating 4,4 di Google. Akun Instagram Bilik Kayu Heritage Resto juga ikut disambangi oleh warganet. Meski hanya memiliki 2. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dendi Satrio. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dendi Satrio secara menganiaya David. Anak mantan pejabat pajak secara menganiaya David. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023 Selatan. Pada Senin 20 Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David. Selanjutnya Mario menyuruh 50 kali memeragakan sikap Mario menyuruh David atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Atau berlutut dengan terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta, rekan Anas Furqan Hakim. Silakan laporan Anda rekan Anas Furqan Hakim. Silakan laporan Anda rekan Anas Furqan. Dan juga Tribuners, pada dan juga Tribuners, Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar penganiayaan terkait kasus penganiayaan dari salah satu pengurus pimpinan pusat putra dari GP Ansor, pengurus pimpinan bersama GP Ansor yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah tersebut. Polres Metro Jakarta Selatan tersebut Polres Metro Jakarta Selatan satu tersangka baru lagi, yaitu Sen Lukas yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan Mario dan Satrio yang darinya atau sudah lebih dulu ditetapkannya sebagai tersangka utama dalam kasus penganiayaan terhadap David. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari Sian peristiwa ini diawali 2023 ketika 2023 ketika dari seorang perempuannya berinisial temannya bahwa perempuannya berinisial AP yang berinisial AG pacarnya yaitu yang berinisial AE dari David. Setelah itu David
Setelah itu mencoba mengkonfirmasi hal itu pada AG dan AG pun membenarkan telah mendapat perlakuan pun membenarkan setelah itu telah mendapat perlakuan tidak baik. Keduanya bersama dengan keduanya pada Senin 20 pada Senin 20 menghampiri atau menemui David di menghampiri atau menemui David kejadian perkara di komplek tempat kejadian perkara di Aul Jami, komplek pesanggrahan Aul Jami, pesanggrahan saat itu AG saat itu hanya ingin AG mengembalikan kartu pelajar mengembalikan kartu pelajar milik terdakwa itu berujung dengan penganiayaan peristiwa itu berujung dengan penganiayaan terima oleh David yang diterima oleh David dengan penganiayaan yang disuruh melakukan yang disuruh banyak 20 kali push up namun saat itu 20 kali mengaku tidak saat itu dan hanya sama mengaku tidak sebanyak 20 kali dan hanya melakukan sebanyak 20 kali juga hanya itu David juga diminta untuk mencontohkan atau memeragakan juga tidak bisa melakukan apa yang diminta juga tidak bisa melakukan apa yang diminta hingga terjadilah penganiayaan secara brutal terjadilah peristiwa itu juga direkam oleh Mario peristiwa itu juga direkam oleh Mario yang saat itu berada di tempat kejadian teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan pidana yang melekat pada pidana yang melekat pada dari LBH David terutama dari LBH polisi unsur mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqan Hakim, reporter Tribun Jakarta. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Adi Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS dan anak saksi AG dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka dengan mobil MDS milik tersangka mendekati MDS atau menuju ke arah korban saat itu korban berada di rumah temannya Ulu Jami di daerah Sanggrahan Jakarta Selatan Ulu Jami. Setelah sampai di sana tersangka S bertanya kepada tersangka MDS Den ntar gua ngapain tersangka MDS menjawab tersangka entar lu videoin aja. MDS menjawab entar lu videoin aja. Tersangka S kemudian tersangka bertanya ya sudah mana HP lu bertanya ya sudah mana HP lu tersangka MDS menjawab nih HP gua tersangka MDS menjawab nih HP gua kemudian sesampainya di Ayah David yang merupakan pengurus GP Ansor buka suara terkait kelakuan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH. Pasalnya pengaduan dari AGH disebut-sebut menjadi pemicu Mario melakukan penganiayaan terhadap David. Bahkan ayah David yakni Jonathan Latumahina mencaci maki wanita yang baru berusia 15 tahun itu. Ujaran tersebut disampaikan melalui cuitannya di Twitter pada Kamis 23 Februari 2023. Dalam unggahannya, Jonathan turut menyertakan potret David dengan seorang wanita. Diduga wanita berbaju hitam yang ada di samping David adalah AGH. Seperti yang diketahui, David dan AGH dulu sempat berpacaran, namun kini AGH menjadi pacar Mario Dandi Satrio yang merupakan anak pejabat pajak. Dalam cuitannya di Twitter, Jonathan menyebut sosok di foto itu merupakan wanita yang busuk. Hal itu dikarenakan AGH disebut merekam kejadian saat Mario menganiaya David. Jonathan pun menuliskan ujaran kebencian dalam cuitan tersebut. Ia mengaku tidak terima terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AGH. Namun kini postingan dan cuitan tersebut telah dihapus. Hal ini bertepatan dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang menetapkan teman Mario yakni SLR sebagai tersangka.
Pihak yang berwajib mengatakan SLR ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan untuk menganiaya David. Selain itu, SLR juga merupakan orang yang merekam saat Mario menganiaya korban. Shane Lucas dijadikan tersangka kedua kasus penganiayaan pada David, anak petinggi GP Ansor. Shane Lucas dianggap sebagai provokator yang memicu emosi Mario Dandi, anak pejabat Ditjen Pajak. Saat konferensi pers, Shane Lucas tampak menangis sesenggukan, namun sikapnya itu dianggap hanya akting karena sesaat sebelum konvers, ia justru terekam terus cengengesan. Shane Lucas resmi mengenakan baju oranye seusai ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan pada David. Dalam video yang beredar, Shane tampak masih tertawa cengengesan di ruang konseling Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ia berada di ruangan tersebut sembari menunggu dihadirkan saat konferensi pers. Dalam video itu, Shane tak terlihat menyesal dan justru menebar senyuman. Meski begitu, tingkah berbeda kemudian ditunjukkan Shane Lucas saat sudah dihadirkan dalam konferensi pers. Ia terlihat menangis sesenggukan dan bahkan terus menundukkan kepala. Shane Lucas awalnya merupakan saksi, namun kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Ia diketahui merupakan teman dari Mario Dandi yang juga ada di lokasi penganiayaan, tepatnya di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari. Kapolres Jaksel Kombes Ade Ari menjelaskan, Shane memanas-manasi pelaku untuk menganiaya David. Tak hanya itu, Shane juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario pada korban. Buntut penganiayaan tersebut, David dilaporkan sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ia juga sempat mengalami koma pasca penganiayaan. Bisa ketawa-tawa dia. Itu tawa tuh. Depan. Langsung diangkat dong. Bang. Angkatin. Turun dong. Tolong bang. Pihak kepolisian kembali menetapkan satu tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak petinggi GP Ansor. Tersangka itu merupakan teman dari Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, yang lebih dulu menjadi tersangka dan ditahan. Teman Mario itu berperan dalam merekam penganiayaan sekaligus provokator dalam aksi keji tersebut. Berdasarkan pers rilis oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, pada Jumat 24 Februari malam, tersangka baru itu bernama lengkap Shane Lucas Rotua Pangandian Luban Tauruan. Ia merupakan warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Selain itu, Shane sempat tercatat sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus pada tahun 2019. Di kasus ini, Shane tak hanya membiarkan adanya penganiayaan, ia juga disebut memprovokasi Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap David. Selain itu, Shane juga sempat diminta Mario untuk merekam kejadian saat anak mantan pejabat pajak itu menyiksa David. Atas kejadian ini, polisi menjerat tersangka Shane Lucas Rotua dengan pasal 76C Jumto, pasal 80, UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara itu, Shane tidak dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dikatakan Ade Ari dibatalkannya penetapan pasal tersebut setelah pihaknya melakukan pendalaman dan keterangan alat bukti dalam mengungkap peran dari tersangka tersebut dalam kasus penganiayaan. Ia menyebut bahwa Shane tidak ikut serta melakukan aksi keji itu, namun membiarkan peristiwa itu terjadi. Kemudian saat dipamerkan di pers release, Shane tampak tertunduk dan menangis sesenggukan. Ia seakan tak mampu menunjukkan wajahnya di hadapan para media. Depan. Langsung diangkat dong. Bang. Angkatin. Turun dong. Tolong bang. Nangis. Apa nangis?
dia memegang kepalanya. Santer dikabarkan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH sempat bersuah foto selesai penganiayaan terhadap korban David. Namun hal tersebut dibantah oleh kuasa hukumnya yakni Mangata Toding Ala. Bahkan Mangata menyampaikan sang klien sempat memegangi kepala David yang sudah tak sadarkan diri lantaran menyayangi temannya. Menurut Mangata, AGH menyayangi korban lantaran mereka menjalin hubungan pertemanan, sehingga Mangata membantah isu yang beredar terkait AGH selfie seusai David terkapar dianiaya Mario. Sebaliknya, AGH langsung menghampiri dan membantu David. Menurut pengakuan Mangata, tangan kanan AGH memegang tangan korban, sementara tangan kiri AGH memegang kepala David. Bahkan wanita berusia 15 tahun itu sempat berteriak minta tolong. AGH pun mengaku sedih melihat kondisi David seusai dipukul dan ditendang berkali-kali oleh Mario. Mangata mengaku momen AGH membantu David pun disaksikan oleh orang tua dari R. Diketahui R merupakan teman David di mana rumahnya dijadikan tempat untuk transaksi kartu pelajar dan barang lainnya. Pihak AGH pun membantah dirinya menjadi provokator Mario menganiaya korban. Sebaliknya, AGH sempat mengingatkan Mario sebanyak 3 kali agar tidak melakukan tindakan kekerasan. Oleh sebab itu, Mangata meminta agar masyarakat tak lagi menjelek-jelekan kliennya. Sang pengacara menyatakan nama AGH harus dibersihkan selesai terseret kasus penganiayaan. Secara psikis diam, akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Kami menunggu momen ini. Saksi dari APA ini justru meluruskan semuanya dan memberi. Beginilah kondisi terbaru anak pengurus GP Ansor David usia 17 tahun yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi Satrio. Dokter sempat menyatakan David mengalami pembengkakan otak hingga mengakibatkan koma selama beberapa hari. Bahkan David sempat mengalami kejang-kejang hingga ketergantungan menggunakan obat penenang. Hal tersebut disampaikan oleh paman David yakni Rustam Hatala yang mengatakan kondisi keponakannya sudah membaik. Bahkan David sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pasalnya David sudah tidak menggunakan sedasi. Hal ini menandakan korban tak lagi merasa cemas atau gelisah meski tidak diberi obat penenang. Adanya perkembangan baik ini membuat keluarga korban bersyukur. Pasalnya, beberapa perkembangan signifikan bisa menaikkan tingkat kesadaran David sehingga cepat sadar. Menurut cerita Rustam, sang keponakan sudah mulai merespons suara hingga gerak. Mewakili keluarga, Rustam berterima kasih kepada tim dokter yang telah bekerja keras demi kesembuhan David. Sementara kini dokter lebih fokus untuk mengurangi pembengkakan di kepala korban. Sebagai penutup, Rustam meminta doa agar David segera sadar dan diberi kesembuhan secara sempurna. Sebelumnya, keluarga Mario sempat menjenguk David di rumah sakit sekaligus meminta maaf. Bahkan mereka menyatakan akan membiayai pengobatan korban. Namun hal tersebut langsung ditolak meski keluarga David bahwa klien kami, Agnes, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menduga kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH menjadi pemicu rencana penganiayaan. Namun hal tersebut dibantah oleh AGH. Wanita yang masih berusia 15 tahun itu membantah dirinya menjadi provokator sang kekasih menganiaya David hingga koma. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum AGH Mangata Toding Alo pada Jumat 24 Februari 2023. Mangata mengatakan kliennya memang dijemput oleh Mario dan temannya yang berinisial SLR yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Mangata, hal itu dilakukan layaknya orang berpacaran pada umumnya menjemput sang kekasih di sekolah. Lantas mereka bertiga pun pergi ke rumah teman David yang bernama R. Kepergian mereka pun tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi secara mendadak. Kedatangan mereka ke rumah R lantaran AGH ingin bertemu dengan David untuk mengambil kartu pelajar dan beberapa barang lain. Menurut pengakuan Mangata, selama perjalanan, AGH mengingatkan kepada Mario agar tidak melakukan tindakan yang di luar batas. Bahkan peringatan itu disampaikan hingga 3 kali. Sesampainya di rumah R pun, AGH telah menerima barang-barangnya dengan baik. Namun tiba-tiba Mario memukul dan menendang korban tanpa sepengetahuan AGH. Melihat David terkapar, AGH pun memegang kepala korban dan berteriak minta tolong.
Hal itu dilakukan lantaran AGH menyayangi David sebagai teman. Bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti dituduhkan di media sosial. Waktu itu saksi anak ini lagi di sekolah, sudah pulang sekolah. Si AG tersangka ini MDS ini dia harusnya magang, dia akhirnya menjemput saksi kami karena berpacaran seperti biasa. Dia jalan, akhirnya menjemput dan tidak ada perencanaan sama sekali, tiba-tiba mau mengambil, akhirnya diskusi di situ, akhirnya mau mengambil kartu itu akhirnya. Dan di sini juga ada bisa dikonfrontir ke saksi ke tersangka S yang baru ditetapkan tadi bahwa ini semua serba mendadak. Dan memang akhirnya mengunjungi ke sana, pihak R yang memiliki rumah itu juga dihubungi baik-baik dan akhirnya mengambil dan ada serah terima kartu di situ dan tidak ada niatan untuk misalnya memprovokasi atau menggiring itu ke sana, Pak. Gua kalau jadi lu pukulin aja. Polda Metro Jaya menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Tersangka yakni Shane Lucas berusia 19 tahun, teman Mario yang juga berada di lokasi kejadian. Alasan polisi menetapkan Shane menjadi tersangka karena berperan memprovokasi Mario untuk menghajar korban. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Ari menjelaskan peran tersangka secara lengkap. Awalnya, Shane diberitahu oleh Mario soal kejadian yang dialami pacarnya yang berinisial A. Kepada Mario, A mengaku mendapat perlakuan tak pantas dari David. Sebagai sahabat, Shane juga ikut marah mendengar hal tersebut. Ia lantas memanas-manasi Mario untuk memberikan pelajaran kepada David. Lantaran terprovokasi, Mario pun membulatkan tekad untuk menemui korban. Mario bersama Shane dan seorang temannya menuju kawasan Pesanggerahan pada Senin 20 Februari lalu. Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya terjadi tindak kekerasan. Saat itu, Shane juga tidak berdiam diri, melainkan merekam aksi penganiayaan menggunakan ponsel Mario. Atas perbuatan itulah, ia turut ditetapkan menjadi tersangka dan menyusul Mario di tahanan. Kemudian tersangka S bertanya, kamu kenapa? Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi, kemudian tersangka S menjawab, gua kalau jadi lu, pukulin aja. Itu parah, Den. Kemudian di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau memenuhi. Buntut aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio membuat orang tuanya turut mendapat imbasnya. Setelah sang ayah Rafael Aluntri Sambodo dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mengundurkan diri sebagai ASN, kini bisnis diduga milik Ibunda Mario turut mendapat getahnya. Bisnis restoran yang dimiliki Ibu Mario yang terletak di Yogyakarta ini dibanjiri rating bintang 1 oleh warganet. Diketahui Ibunda Mario Erni Meike Torondek memiliki bisnis resto di daerah Yogyakarta bernama Bilik Kayu Heritage. Kabar tersebut muncul setelah akun Twitter @murtadawan mengunggah cuitan lama dari akun @bilik_kayu. Dalam unggahan tersebut tampak momen peresmian Bilik Kayu Heritage Resto yang dilakukan oleh Erni Meike Torondek. Banyak warganet yang menduga jika Erni Meike Torondek adalah ibu dari Mario Dandi. Setelah ditelusuri pada Sabtu 25 Februari di bio milik akun bernama @26_EMT_ yang diduga akun milik Erni mendapat penjelasan bahwa ia memiliki anak laki-laki bernama Mario Dandi Satrio. Kemudian ia juga menyebutkan akun milik suaminya @Rafael Aluntri Sambodo. Namun baik akun milik Erni dan Rafael tampak di private dari publik. Lebih lanjut, dalam bio itu juga menyebut bahwa dirinya adalah owner dari restoran bernama Bilik Kayu Heritage. Mengetahui hal ini, warganet pun langsung beraksi dengan meninggalkan ulasan negatif di Google untuk resto tersebut. Rating restoran tersebut mencapai 4,1 bintang karena banyaknya ulasan negatif dengan bintang 1.
Kemudian saat dipantau pada Sabtu 25 Februari siang, ulasan tersebut telah dihapus. Resto yang berlokasi di Umbul Harjo, Yogyakarta itu kini telah kembali dan memiliki rating 4,4 di Google. Akun Instagram Bilik Kayu Heritage Resto juga ikut disambangi oleh warganet. Meski hanya memiliki dua. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandisatrio. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dandisatrio secara menganiaya David. Anak mantan pejabat pajak secara menganiaya David. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di Komplek Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023 malam. Pada Senin 20 Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David. Selanjutnya Mario sebanyak 50 kali memeragakan sikap Mario menyuruh David atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Atau lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta rekan Anas Furqan Hakim. Silakan laporan Anda rekan Anas Furqan Hakim. Silakan laporan Anda rekan Anas Furqan. Dan juga Tribunnews pada dan juga Tribunnews Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar penganiayaan terkait kasus penganiayaan dari salah satu pengurus pimpinan pusat putra dari salah satu pengurus pimpinan bersama GP Ansor yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah tersebut. Polres Metro Jakarta Selatan tersebut Polres Metro Jakarta Selatan satu tersangka baru lagi, yaitu satu tersangka baru lagi Sen Lukas yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan Mario Dandisatrio yang darinya atau sudah lebih dulu sebelumnya sebagai tersangka utama dalam kasus pengayaan terhadap David. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari peristiwa ini diawali 2023 ketika Mario mendapat informasi dari seorang perempuannya berinisial temannya bahwa perempuannya berinisial AP yang berinisial AG baik dari David. Setelah itu mencoba mengonfirmasi hal itu pada AG dan AG pun membenarkan setelah itu telah mendapat perlakuan tidak baik. Keduanya bersama dengan pada Senin 20 Februari atau menemui David di tempat kejadian perkara di komplek perkara di Aul Jami, komplek Pesanggrahan Aul Jami Pesanggrahan. Saat itu AG hanya ingin kartu pelajar mengembalikan, namun kartu pelajar milik David itu berujung dengan penganiayaan. Peristiwa itu berujung dengan penganiayaan terima oleh David yang diawali dengan penganiayaan diawali dengan melakukan sebanyak 20 kali push up sebanyak saat itu 20 kali mengaku tidak saat itu dan hanya mengaku tidak sebanyak 20 kali dan hanya melakukan sebanyak 20 kali juga hanya itu diminta untuk mencontohkan atau memeragakan juga tidak bisa melakukan apa yang diminta hingga terjadilah penganiayaan secara brutal peristiwa itu juga dilakukan oleh Mario. Peristiwa itu juga dilakukan Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan pidana yang melekat pada terutama dari LBH David, terutama dari LBH polisi Unsur mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkan Hakim. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkan Hakim, reporter Tribun Jakarta. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kombes Adi Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS dan anak saksi AG dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka dengan mobil MDS milik tersangka mendekati MDS atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada di rumah temannya Ulu Jami di daerah Sanggerhan Jakarta Selatan. Ulu Jami. Setelah sampai di sana, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, "Den, ntar gua ngapain?" Tersangka MDS menjawab, "Ntar lu videoin aja." MDS menjawab, "Ntar lu videoin aja." Tersangka S, kemudian tersangka bertanya, "Ya sudah, mana HP lu?" Bertanya, "Ya sudah, mana HP lu?" Tersangka MDS menjawab, "Nih HP gua." Tersangka MDS menjawab, "Nih HP gua." Kemudian sesampainya di Ayah David yang merupakan pengurus GP Ansor buka suara terkait kelakuan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH. Pasalnya pengaduan dari AGH disebut-sebut menjadi pemicu Mario melakukan penganiayaan terhadap David. Bahkan ayah David yakni Jonathan Latumahina mencaci maki wanita yang baru berusia 15 tahun itu. Ujaran tersebut disampaikan melalui cuitannya di Twitter pada Kamis 23 Februari 2023. Dalam unggahannya, Jonathan turut menyertakan potret David dengan seorang wanita. Diduga wanita berbaju hitam yang ada di samping David adalah AGH. Seperti yang diketahui, David dan AGH dulu sempat berpacaran, namun kini AGH menjadi pacar Mario Dandi Satrio yang merupakan anak pejabat pajak. Dalam cuitannya di Twitter, Jonathan menyebut sosok di foto itu merupakan wanita yang busuk. Hal itu dikarenakan AGH disebut merekam kejadian saat Mario menganiaya David. Jonathan pun menuliskan ujaran kebencian dalam cuitan tersebut. Ia mengaku tidak terima terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AGH. Namun kini postingan dan cuitan tersebut telah dihapus. Hal ini bertepatan dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang menetapkan teman Mario yakni SLR sebagai tersangka. Pihak yang berwajib mengatakan SLR ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan untuk menganiaya David. Selain itu, SLR juga merupakan orang yang merekam saat Mario menganiaya korban. Shane Lucas dijadikan tersangka kedua kasus penganiayaan pada David, anak petinggi GP Ansor. Shane Lucas dianggap sebagai provokator yang memicu emosi Mario Dandi, anak pejabat Ditjen Pajak. Saat konferensi pers, Shane Lucas tampak menangis sesenggukan, namun sikapnya itu dianggap hanya akting karena sesaat sebelum konvers, ia justru terekam terus cengengesan. Shane Lucas resmi mengenakan baju oranye seusai ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan pada David. Dalam video yang beredar, Shane tampak masih tertawa cengengesan di ruang konseling Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ia berada di ruangan tersebut sembari menunggu dihadirkan saat konferensi pers. Dalam video itu, Shane tak terlihat menyesal dan justru menebar senyuman. Meski begitu, tingkah berbeda kemudian ditunjukkan Shane Lucas saat sudah dihadirkan dalam konferensi pers. Ia terlihat menangis sesenggukan dan bahkan terus menundukkan kepala. Shane Lucas awalnya merupakan saksi, namun kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Ia diketahui merupakan teman dari Mario Dandi yang juga ada di lokasi penganiayaan, tepatnya di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari. Kapolres Jaksel Kombes Adi Ari menjelaskan, Shane memanas-manasi pelaku untuk menganiaya David. Tak hanya itu, Shane juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario pada korban. Buntut penganiayaan tersebut, David dilaporkan sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ia juga sempat mengalami koma pasca penganiayaan. Bisa ketawa-tawa itu tawa tuh. Depan. Langsung diangkat dong.
Pihak kepolisian kembali menetapkan satu tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak petinggi GP Ansor. Tersangka itu merupakan teman dari Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, yang lebih dulu menjadi tersangka dan ditahan. Teman Mario itu berperan dalam merekam penganiayaan sekaligus provokator dalam aksi keji tersebut. Berdasarkan pers rilis oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, pada Jumat 24 Februari malam, tersangka baru itu bernama lengkap Sean Lucas Rotua Pangandian Luban Tauruan, yang merupakan warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Selain itu, Syam sempat tercatat sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus pada tahun 2019. Di kasus ini, Syam tak hanya membiarkan adanya penganiayaan, ia juga disebut memprovokasi Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap David. Selain itu, Syam juga sempat diminta Mario untuk merekam kejadian saat anak mantan pejabat pajak itu menyiksa David. Atas kejadian ini, polisi menjerat tersangka Sean Lucas Rotua dengan pasal 76C Jumto, pasal 80, UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara itu, Syam tidak dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dikatakan Ade Ari dibatalkannya penetapan pasal tersebut setelah pihaknya melakukan pendalaman dan keterangan alat bukti dalam mengungkap peran dari tersangka tersebut dalam kasus penganiayaan. Ia menyebut bahwa Syam tidak ikut serta melakukan aksi keji itu, namun membiarkan peristiwa itu terjadi. Kemudian saat dipamerkan di pers rilis, Syam tampak tertunduk dan menangis sesenggukan. Ia seakan tak mampu menunjukkan wajahnya di hadapan para media. Saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya. Santer dikabarkan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH sempat bersuah foto selesai penganiayaan terhadap korban David. Namun hal tersebut dibantah oleh kuasa hukumnya yakni Mangata Toding Ala. Bahkan Mangata menyampaikan sang klien sempat memegangi kepala David yang sudah tak sadarkan diri lantaran menyayangi temannya. Menurut Mangata, AGH menyayangi korban lantaran mereka menjalin hubungan pertemanan, sehingga Mangata membantah isu yang beredar terkait AGH selfie seusai David terkapar dianiaya Mario. Sebaliknya, AGH langsung menghampiri dan membantu David. Menurut pengakuan Mangata, tangan kanan AGH memegang tangan korban, sementara tangan kiri AGH memegang kepala David. Bahkan wanita berusia 15 tahun itu sempat berteriak minta tolong. AGH pun mengaku sedih melihat kondisi David seusai dipukul dan ditendang berkali-kali oleh Mario. Mangata mengaku momen AGH membantu David pun disaksikan oleh orang tua dari R. Diketahui R merupakan teman David di mana rumahnya dijadikan tempat untuk transaksi kartu pelajar dan barang lainnya. Pihak AGH pun membantah dirinya menjadi provokator Mario menganiaya korban. Sebaliknya, AGH sempat mengingatkan Mario sebanyak 3 kali agar tidak melakukan tindakan kekerasan. Oleh sebab itu, Mangata meminta agar masyarakat tak lagi menjelek-jelekan kliennya. Sang pengacara menyatakan nama AGH harus dibersihkan seusai terseret kasus penganiayaan. Secara psikis diam, akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Kami menunggu momen ini. Saksi dari APA ini justru meluruskan semuanya dan memberi.
Beginilah kondisi terbaru anak pengurus GP Ansor David usia 17 tahun yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi Satrio. Dokter sempat menyatakan David mengalami pembengkakan otak hingga mengakibatkan koma selama beberapa hari. Bahkan David sempat mengalami kejang-kejang hingga ketergantungan menggunakan obat penenang. Hal tersebut disampaikan oleh paman David yakni Rustam Hatala yang mengatakan kondisi keponakannya sudah membaik. Bahkan David sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pasalnya David sudah tidak menggunakan sedasi. Hal ini menandakan korban tak lagi merasa cemas atau gelisah meski tidak diberi obat penenang. Adanya perkembangan baik ini membuat keluarga korban bersyukur. Pasalnya beberapa perkembangan signifikan bisa menaikkan tingkat kesadaran David sehingga cepat sadar. Menurut cerita Rustam, sang keponakan sudah mulai merespon suara hingga gerak. Mewakili keluarga, Rustam berterima kasih kepada tim dokter yang telah bekerja keras demi kesembuhan David. Sementara kini dokter lebih fokus untuk mengurangi pembengkakan di kepala korban. Sebagai penutup, Rustam meminta doa agar David segera sadar dan diberi kesembuhan secara sempurna. Sebelumnya keluarga Mario sempat menjenguk David di rumah sakit sekaligus meminta maaf. Bahkan mereka menyatakan akan membiayai pengobatan korban. Namun hal tersebut langsung ditolak meski keluarga David bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menduga kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH menjadi pemicu rencana penganiayaan. Namun hal tersebut dibantah oleh AGH. Wanita yang masih berusia 15 tahun itu membantah dirinya menjadi provokator sang kekasih menganiaya David hingga koma. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum AGH Mangata Toding Alo pada Jumat 24 Februari 2023. Mangata mengatakan kliennya memang dijemput oleh Mario dan temannya yang berinisial SLR yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Mangata, hal itu dilakukan layaknya orang berpacaran pada umumnya menjemput sang kekasih di sekolah. Lantas mereka bertiga pun pergi ke rumah teman David yang bernama R. Kepergian mereka pun tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi secara mendadak. Kedatangan mereka ke rumah R lantaran AGH ingin bertemu dengan David untuk mengambil kartu pelajar dan beberapa barang lain. Menurut pengakuan Mangata, selama perjalanan, AGH mengingatkan kepada Mario agar tidak melakukan tindakan yang di luar batas. Bahkan peringatan itu disampaikan hingga 3 kali. Sesampainya di rumah R pun, AGH telah menerima barang-barangnya dengan baik. Namun tiba-tiba Mario memukul dan menendang korban tanpa sepengetahuan AGH. Melihat David terkapar, AGH pun memegang kepala korban dan berteriak minta tolong. Hal itu dilakukan lantaran AGH menyayangi David sebagai teman. Bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti dituduhkan di media sosial. Waktu itu saksi anak ini lagi di sekolah, sudah pulang sekolah. Si AG tersangka ini MDS ini dia harusnya magang, dia akhirnya menjemput saksi kami karena berpacaran seperti biasa. Dia jalan, akhirnya menjemput dan tidak ada perencanaan sama sekali, tiba-tiba mau mengambil, akhirnya diskusi di situ, akhirnya mau mengambil kartu itu akhirnya. Dan di sini juga ada bisa dikonfrontir ke saksi S, ke tersangka S yang baru ditetapkan tadi, bahwa ini semua serba mendadak. Dan memang akhirnya mengunjungi ke sana, pihak R yang memiliki rumah itu juga dihubungi baik-baik dan akhirnya mengambil dan ada serah terima kartu situ dan tidak ada niatan untuk misalnya memprovokasi atau menggiring itu ke sana, Pak. Gua kalau jadi lu pukulin aja. Polda Metro Jaya menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Tersangka yakni Shane Lucas berusia 19 tahun, teman Mario yang juga berada di lokasi kejadian. Alasan polisi menetapkan Shane menjadi tersangka karena berperan memprovokasi Mario untuk menghajar korban. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Ari menjelaskan peran tersangka secara lengkap. Awalnya, Shane diberitahu oleh Mario soal kejadian yang dialami pacarnya yang berinisial A. Kepada Mario, A mengaku mendapat perlakuan tak pantas dari David. Sebagai sahabat, Shane juga ikut marah mendengar hal tersebut. Ia lantas memanas-manasi Mario untuk memberikan pelajaran kepada David. Lantaran terprovokasi, Mario pun membulatkan tekad untuk menemui korban. Mario bersama Shane dan seorang temannya menuju kawasan Pesanggerahan pada Senin 20 Februari lalu.
Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya terjadi tindak kekerasan. Saat itu, Shani juga tidak berdiam diri, melainkan merekam aksi penganiayaan menggunakan ponsel Mario. Atas perbuatan itulah, ia turut ditetapkan menjadi tersangka dan menyusul Mario di tahanan. Kemudian tersangka S bertanya, kamu kenapa? Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi, kemudian tersangka S menjawab, gua kalau jadi lu, pukulin aja, itu parah Den. Kemudian di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau memenuhi. Buntut aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi Satrio membuat orang tuanya turut mendapat imbasnya. Setelah sang ayah Rafael Aluntri Sambodo dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mengundurkan diri sebagai ASN, kini bisnis diduga milik Ibunda Mario turut mendapat getahnya. Bisnis restoran yang dimiliki Ibu Mario yang terletak di Yogyakarta ini dibanjiri rating bintang 1 oleh warganet. Diketahui Ibunda Mario Erni Meike Torondek memiliki bisnis resto di daerah Yogyakarta bernama Bilik Kayu Heritage. Kabar tersebut muncul setelah akun Twitter @murtadawan mengunggah cuitan lama dari akun @bilik_kayu. Dalam unggahan tersebut tampak momen peresmian Bilik Kayu Heritage Resto yang dilakukan oleh Erni Meike Torondek. Banyak warganet yang menduga jika Erni Meike Torondek adalah ibu dari Mario Dandi. Setelah ditelusuri pada Sabtu 25 Februari di bio milik akun bernama @26_EMT_ yang diduga akun milik Erni mendapat penjelasan bahwa ia memiliki anak laki-laki bernama Mario Dendi Satrio. Kemudian ia juga menyebutkan akun milik suaminya @Rafael Aluntri Sambodo. Namun baik akun milik Erni dan Rafael tampak di private dari publik. Lebih lanjut, dalam bio itu juga menyebut bahwa dirinya adalah owner dari restoran bernama Bilik Kayu Heritage. Mengetahui hal ini, warganet pun langsung beraksi dengan meninggalkan ulasan negatif di Google untuk resto tersebut. Rating restoran tersebut mencapai 4,1 bintang karena banyaknya ulasan negatif dengan bintang 1. Kemudian saat dipantau pada Sabtu 25 Februari siang, ulasan tersebut telah dihapus. Resto yang berlokasi di Umbul Harjo, Yogyakarta itu kini telah kembali dan memiliki rating 4,4 di Google. Akun Instagram Bilik Kayu Heritage Resto juga ikut disambangi oleh warganet. Meski hanya memiliki 2. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dendi Satrio. Polisi membeberkan detik-detik Mario Dendi Satrio secara menganiaya David. Anak mantan pejabat pajak secara menganiaya David. Anak mantan pejabat pajak tersebut menganiaya David di komplek Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023 malam. Pada Senin 20 Mario mengawali aksi penganiayaannya dengan menyuruh David selanjutnya Mario sebanyak 50 kali meragakan sikap David atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Atau lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta rekan Anas Furqon Hakim. Silakan laporan Anda rekan Anas Furqon Hakim. Silakan laporan Anda rekan Anas Furqon. Dan juga Tribunnews dan juga Tribunnews. Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar penganiayaan terkait kasus penganiayaan dari salah satu pengurus pimpinan pusat dari GP Ansor, pengurus pimpinan bersama GP Ansor yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah yang masih berusia 17 tahun atau anak di bawah tersebut. Polres Metro Jakarta Selatan tersebut Polres Metro Jakarta Selatan satu tersangka baru lagi, yaitu Sen Lukas yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan yang berusia 19 tahun. Sen Lukas merupakan Mario Dendi Satrio yang sebelumnya atau sudah lebih dulu sebelumnya sebagai tersangka utama dalam kasus penganiayaan terhadap David. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan peristiwa ini diawali 2023 ketika
2023 ketika dari seorang mendapat informasi dari seorang perempuannya berinisial temannya bahwa perempuannya berinisial AP yang berinisial AG pacarnya yaitu yang berinisial AG dari David. Setelah itu David Mario itu mencoba mengonfirmasi hal itu pada AG dan AG pun membenarkan AG dan AG pun membenarkan setelah itu telah mendapat perlakuan tidak baik. Keduanya bersama dengan pada Senin 20 Februari atau menemui David di menghampiri atau menemui David terjadi perkara di komplek terjadi perkara di Aul Jami Pesanggrahan Aul Jami Pesanggrahan saat itu AG saat itu hanya ingin AG mengembalikan kartu pelajar mengembalikan kartu pelajar milik David itu berujung dengan penganiayaan. Peristiwa itu berujung dengan penganiayaan terima oleh David yang diterima oleh diawali dengan penganiayaan diawali dengan melakukan yang disuruh melakukan push up sebanyak saat itu 20 kali mengaku tidak saat itu dan hanya sanggup mengaku tidak sebanyak 20 kali dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali juga hanya itu David juga diminta untuk mencontohkan atau memeragakan juga tidak bisa melakukan apa yang diminta juga tidak bisa melakukan apa yang diminta hingga terjadilah penganiayaan secara brutal terjadilah Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan Selatan mengaku belum menemukan pidana yang melekat pada ini pidana yang melekat pada dari LBH terutama dari LBH polisi unsur mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqan Hakim. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqan Hakim, reporter Tribun Jakarta. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Adi Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka MDS dan tersangka anak saksi AG dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka dengan mobil MDS milik tersangka mendekati MDS atau menuju ke arah korban saat itu korban berada atau menuju ke arah korban saat itu korban berada di rumah temannya Ulu Jami di daerah Pesanggrahan Jakarta Selatan. Ulu Jami. Setelah sampai di sana tersangka S bertanya kepada tersangka MDS dan ntar gua ngapain tersangka MDS menjawab, tersangka entar lu videoin aja. MDS menjawab, entar lu videoin aja. Tersangka S, kemudian tersangka bertanya, ya sudah, mana HP lu? Bertanya, ya sudah, kemudian, mana HP lu? Tersangka MDS menjawab, kemudian nih HP gua. Tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di Ayah David yang merupakan pengurus GP Ansor buka suara terkait kelakuan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH. Pasalnya pengaduan dari AGH disebut-sebut menjadi pemicu Mario melakukan penganiayaan terhadap David. Bahkan ayah David yakni Jonathan Latumahina mencaci maki wanita yang baru berusia 15 tahun itu. Ujaran tersebut disampaikan melalui cuitannya di Twitter pada Kamis 23 Februari 2023. Dalam unggahannya, Jonathan turut menyertakan potret David dengan seorang wanita. Diduga wanita berbaju hitam yang ada di samping David adalah AGH. Seperti yang diketahui, David dan AGH dulu sempat berpacaran, namun kini AGH menjadi pacar Mario Dandi Satrio yang merupakan anak pejabat pajak. Dalam cuitannya di Twitter, Jonathan menyebut sosok di foto itu merupakan wanita yang busuk. Hal itu dikarenakan AGH disebut merekam kejadian saat Mario menganiaya David.
Jonathan pun menuliskan ujaran kebencian dalam cuitan tersebut. Ia mengaku tidak terima terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AGH. Namun kini postingan dan cuitan tersebut telah dihapus. Hal ini bertepatan dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang menetapkan teman Mario yakni SLR sebagai tersangka. Pihak yang berwajib mengatakan SLR ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan untuk menganiaya David. Selain itu, SLR juga merupakan orang yang merekam saat Mario menganiaya korban. Shane Lucas dijadikan tersangka kedua kasus penganiayaan pada David, anak petinggi GP Ansor. Shane Lucas dianggap sebagai provokator yang memicu emosi Mario Dandi, anak pejabat Ditjen Pajak. Saat konferensi pers, Shane Lucas tampak menangis sesenggukan, namun sikapnya itu dianggap hanya akting karena sesaat sebelum konvers, ia justru terekam terus cengengesan. Shane Lucas resmi mengenakan baju oranye seusai ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan pada David. Dalam video yang beredar, Shane tampak masih tertawa cengengesan di ruang konseling Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ia berada di ruangan tersebut sembari menunggu dihadirkan saat konferensi pers. Ayah David yang merupakan pengurus GP Ansor buka suara terkait kelakuan kekasih Mario Dandi Satrio yang berinisial AGH. Pasalnya pengaduan dari AGH disebut-sebut menjadi pemicu Mario melakukan penganiayaan terhadap David. Bahkan ayah David yakni Jonathan Latumahina mencaci maki wanita yang baru berusia 15 tahun itu. Ujaran tersebut disampaikan melalui cuitannya di Twitter pada Kamis 23 Februari 2023. Dalam unggahannya, Jonathan turut menyertakan potret David dengan seorang wanita. Diduga wanita berbaju hitam yang ada di samping David adalah AGH. Seperti yang diketahui, David dan AGH dulu sempat berpacaran, namun kini AGH menjadi pacar Mario Dandi Satrio yang merupakan anak pejabat pajak. Dalam cuitannya di Twitter, Jonathan menyebut sosok di foto itu merupakan wanita yang busuk. Hal itu dikarenakan AGH disebut merekam kejadian saat Mario menganiaya David. Jonathan pun menuliskan ujaran kebencian dalam cuitan tersebut. Ia mengaku tidak terima terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AGH. Namun kini postingan dan cuitan tersebut telah dihapus. Hal ini bertepatan dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang menetapkan teman Mario yakni SLR sebagai tersangka. Pihak yang berwajib mengatakan SLR ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengiyakan ajakan untuk menganiaya David. Selain itu, SLR juga merupakan orang yang merekam saat Mario menganiaya korban. Shane Lucas dijadikan tersangka kedua kasus penganiayaan pada David, anak petinggi GP Ansor. Shane Lucas dianggap sebagai provokator yang memicu emosi Mario Dandi, anak pejabat Ditjen Pajak. Saat konferensi pers, Shane Lucas tampak menangis sesenggukan, namun sikapnya itu dianggap hanya akting karena sesaat sebelum konvers, ia justru terekam terus cengengesan. Shane Lucas resmi mengenakan baju oranye seusai ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan pada David. Dalam video yang beredar, Shane tampak masih tertawa cengengesan di ruang konseling Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ia berada di ruangan tersebut sembari menunggu dihadirkan saat konferensi pers. Dalam video itu, Shane tak terlihat menyesal dan justru menebar senyuman. Meski begitu, tingkah berbeda kemudian ditunjukkan Shane Lucas saat sudah dihadirkan dalam konferensi pers. Ia terlihat menangis sesenggukan dan bahkan terus menundukkan kepala. Shane Lucas awalnya merupakan saksi, namun kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Ia diketahui merupakan teman dari Mario Dandi yang juga ada di lokasi penganiayaan, tepatnya di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari. Kapolres Jaksel Kombes Ade Ari menjelaskan, Shane memanas-manasi pelaku untuk menganiaya David. Tak hanya itu, Shane juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario pada korban. Buntut penganiayaan tersebut, David dilaporkan sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ia juga sempat mengalami koma pasca penganiayaan. Bisa ketawa-tawa tuh. Itu tawa tuh. Depan. Langsung diangkat dong.
Pihak kepolisian kembali menetapkan satu tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak petinggi GP Ansor. Tersangka itu merupakan teman dari Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, yang lebih dulu menjadi tersangka dan ditahan. Teman Mario itu berperan dalam merekam penganiayaan sekaligus provokator dalam